Oke, bismillah Kang ya. Nah, ini materi yang pertama itu sebetulnya Mm-mm. yang ingin saya sampaikan itu ada ROAS sama KOS ya Kang ya. Nah, Ya. jadi kalau misalkan AKOS itu adalah biaya iklan dibagi pendapatan kali 100 gitu. Nah, kalau ROAS kebalikannya pendapatan dibagi biaya iklan kali 100 gitu. Nah, jadi berkesinambungan lah sama-sama untuk membaca data iklan. Dan ini tuh kenapa saya jelasin di awal di modul pertama, karena ini akan Mm. berhubungan dengan harga jual, yang mana harga jual itu akan sangat berpengaruh terhadap profitnya kita, biaya iklannya kita, biaya operasional, dan lain sebagainya. Gitu, Kang ya. Mm-mm. Oke, saya ini dibesarin dulu. Nah, kita bahas dari ROAS dulu ya. Nah, ROAS itu Mm-mm. singkatan dari Return on Ad Spend ya, Kang. Jadi, untuk mengatur efektif atau enggaknya iklan kita yang dikeluarkan, ya, Kang ya. Nah, tadi Mm-mm. cara hitungnya gampang, tinggal pendapatan dibagi biaya iklan gitu. Nah, jadi Ya. di sini kalau misalkan kita sederhanakan, Mm-mm. iklan itu, ROAS itu, ya Kang ya, bukan hanya digunakan di Shopee aja, tapi di banyak platform lain, misalkan Google Ads, Meta Ads, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita mau lihat, sebetulnya ROAS itu adalah diartikan sebagai jumlah uang yang didapatkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Misal gini, Kang, ya. Mm-mm. Sebuah bisnis mengeluarkan biaya iklan sebesar 10 juta dan menghasilkan pendapatan sebesar 50 juta. Nah, berarti tinggal 50 juta aja dibagi 10 juta, kurang lebih 5% atau 5 rupiah yang keluar Mm-mm. setiap, sorry, 1 rupiah yang dikeluarkan dari setiap 5. Mm-mm. Gitu, Kang ya. Ya. Ya, 1 rupiah betul. itu menghasilkan 5 lah gitu intinya. Berarti kan otomatis bagus gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini yang keduanya kasusnya 5 juta tapi hasilnya 2.500.000, maka di sini adalah minus gitu kan, 0,5. Nah, jadi kita dapetin 0,5 dari setiap 1 rupiah. Jadi kita minus setengahnya gitu ya Kang ya. Tidak bagus. Gitulah gambarannya ROAS tuh. Nah, nanti Ya. pun setelah ini kita juga bakal belajar cara masukin di data Excel gitu. Jadi mungkin ada beberapa materi yang dilewat, sisanya tuh banyaknya di praktek mungkin Kang ya. Nah, tapi di Ya, sini ya. kita sampaikan dulu ROAS itu digunakan untuk apa aja mengukur efektivitas kampanye iklan ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan iklan kita ini efektif atau enggak ya dilihat dari ROAS-nya gitu. Insya Allah Mm-mm. nanti bakal ada ini sih, ROAS segini dapat berapa gitu kan. Nanti kita bakal ada Ya. rumusnya. Nanti saya kirim juga dan dipraktekkan juga biar nanti Akang bisa gunakan di rumah. Terus membandingkan Ya. kinerja kampanye iklan yang berbeda ya. Misalkan iklan produk A, iklan produk B. Nah, ternyata iklan produk A ROAS-nya bagus, iklan produk B ROAS-nya kurang bagus. Nah, itu kita bisa Mm. hentikan salah satu. Karena sebetulnya kalau konsepnya iklan, ya Kang ya, itu tuh nggak Mm. harus semuanya, tapi hanya beberapa produk yang best seller. Sisanya Mm. itu kita bisa masukkan ke promo bundling gitu ya, promo paket diskon dan lain sebagainya supaya produk kita pun bisa naik gitu. Ya, Nah, ya. terus selanjutnya mengoptimalkan anggaran iklan. Nah, ini yang paling penting karena anggaran iklan kita ini sebetulnya terbatas gitu ya, Kang ya. Nah, Mm-mm. makanya kita penting untuk dari awal membuat anggaran iklan, ya, dan kita bisa kontrol mana yang memang iklannya ini berlebih, mana iklan ini yang efektif gitu. Nah, terus membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, yang tadi ya Kang ya, jadi ini perlu diberhentikan atau dilanjut ya. Misalkan contoh nih produk A ternyata ROAS-nya bagus, dapatnya 15%. Terus biaya Mm-mm. iklan hariannya 100.000. Nah, ternyata dengan iklan 100.000 ini dapatnya 15% ROAS-nya gitu. Nah, Ya. karena modal hariannya terbatas, nah ini kita bisa naikin ke 200.000, bisa naikin ke 300.000 karena ROAS-nya bagus gitu. Itulah Mm-mm. gambarannya ini untuk membuat keputusan, ya Kang. Nah, dengan Mm-mm. memahami ROAS, kita akan membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, di sini Ya. hubungan margin penjualan dengan ROAS, ini sebenarnya lebih jelasnya nanti pas praktek ya, Kang ya. Nah, ini cuman Ya. gambarannya aja. Nah, jadi Mm-mm. kita bisa masukin studi kasus seperti ini ya. Nah, contoh ada produknya jam A, jam B, dan jam C. Nah, di sini ada tiga, modalnya 65, 395, dan ini harga jualnya. Nanti kita bisa masukkan di Excel. Nah, terus Mm-mm. umumnya, nah berapa harga jual atau keuntungan yang kita dapatkan untuk aman semuanya, profit dapat, iklan dapat. Nah, umumnya Mm-mm. itu adalah 40 sampai 60% dari Mm. modal produk kita gitu. Nah, kalau misalkan ini 65.
ke 260 gitu kan, ini dapatnya lebih dari 60%, bahkan lebih, hmm, sekarang 50.000 aja, kalau 100% 100.000 gitu. Nah, berarti kan kalau 60%-nya ya cuman nambah 30 ribuan, 80 ribu juga udah cukup oke gitu sebetulnya. Nah, bahkan kalau misalkan dengan harga jual seperti ini udah terlihat gitu, oh ini pasti hasilnya oke gitu. Nah, bahkan lebih leluasa. Nah, ini tentang masukin kasusnya, nanti kita langsung di Excel aja, biar nanti Akang langsung praktek. Nah, ini gambaran-gambarannya. Nah, Mm-mm. di sini contoh gambaran ya Kang, Em, perbandingan produk fisik digital ya. Jadi kalau misalkan di sini, kalau produk fisik itu cenderung lebih mahal dibanding produk digital karena perlu ada penyimpanan, perawatan, ya Kang ya. Terus produk digital harganya cenderung lebih murah karena kita gak usah ada stok produk gitu. Nah, bebas. Nanti Ya. Akang sendiri memang jualnya di produk yang mana ya. Nah, nanti ini kita Mm-mm. bahasnya di Excel. Oke. Nah, sekarang kita masuk di Excelnya. Nah, ini kita masuk yang ROAS dulu Kang ya. Jadi kalau saya pribadi pakai dua-duanya ya Kang. Cuman kalau Akang nanti memang mau pakai yang mana, nah itu tergantung Akang. Ada cost, ada ROAS gitu. Nah ini kita bahas Mm. ROAS dulu ya Kang ya. Nah ini Boleh, untuk boleh. mengambil keputusan apakah harga jual kita tepat atau enggak, budget iklan kita cukup atau enggak ya. Nah ini Mm-mm. contohnya di sini ada Excelnya. Nah mungkin di sini udah terlihat jelas belum Kang si ininya? Di zoom dikit paling Pak. Oh di zoom in. Gede tengah. Heeh. Cukup Ya, gak aman, segini aman. Kang? Aman, aman. Cukup ya? Ya, ya. Kayak segini deh. Nah ini cukup gak segini Kang? Kalau itu ke- yang tadi deh Pak. Nah, udah aman, Udah aman. segini. Ya, Oke. Nah, jadi nanti ini Excel juga bakal dikasih juga ke Akang ini untuk bisa Akang gunakan gitu. Nah, ya. Mm. untuk saat ini, nah kita bisa masukin dulu modal per produknya dulu di sini gitu Kang ya. Misalkan Ya. tadi di sini harga modalnya tuh 65.000 ya Kang ya. Mm-mm. Nah, 65.000 terus di sini tuh, nah biaya asuransi, terus ongkir ekstra, terus biaya merchant, biaya administrasi. Nah, ini tuh udah termasuk semuanya. Nanti otomatis diganti berubah tergantung harga yang kita keluarkan. Misalkan tadi Oh, 65.000 harga jualnya itu kita 199.000 ya, Kang. Nah, ini kita ya. lihat ini langsung berubah. Tuh, Kang. Oh. Mm-mm. Itu gambarannya. Mm-mm. Oke. Nah, ini kita bisa masukin juga. Ini modalnya langsung ke sini yang 65, sorry, 65 langsung ke sini juga ya, Kang ya. Nah, ini biaya Mm-mm. adminnya itu adalah 15.000 karena 18% ya, Kang ya. Sorry, Oh. 8% dikaliin 199.000. Nah, kalau Mm-mm. biaya merchant gitu ya. Nah, ini biaya toko ya, Kang ya. Nah, ini Mm-mm. bebas Akang mau harga berapa gitu ya. Nah, misalkan Mm-mm. kalau biaya merchant tuh biaya toko tuh biaya packing, biaya operasional gitu. Kalau Iya, iya. mau diplatin juga bisa, tinggal masukin aja misalkan 2.000 Mm. per paketnya. Nah, udah selesai gitu. Nah, ini biaya merchantnya kayak gini. Udah selesai kayak gitu, Kang. Nah, Mm-mm. terus ini ongkir ekstra. Nah, ini em, 4% ya, Kang ya. Ya. Oke, 4%. Nah, ini ongkir ekstra 4%. Nah, terus ini biaya asuransi produk. Sebentar, ini kok jadi berubah semuanya ya. Nah, ini 0,5%. Oh, ini ya salah, Kang. Bentar. Nah, ke sini, Kang. Nah, jadi ini jadi berubah semuanya tadi. Dah. Ini Mm. 2000. Nah, ini jadi 8% kali harga jual, selesai. Ini Mm. kita platin 2000. Nah, biaya ongkir ekstranya 4% kali harga jual, selesai. Asuransi produk 0,5% kali harga jual. Nah, ini harga modal per produk udah di sini juga. Ini harga jualnya kita. Nah, di sini pun udah langsung keluar juga sesuai dengan ini biaya admin Shopee, biaya merchant, ya, biaya ongkir ekstra, asuransi produk. Total Ya. tuh di sini keluarnya modal kita tuh 91.000 Mm-mm. ya. Mm.
Nah, ini Salah satu. biaya modalnya yang kita keluarkan. Nah, terus di sini ada gross profit margin. Jadi penghasilan yang kita dapatkan kotor ya Kang ya. Nah, ini di Hmm. luar iklan ya Kang ya. Nah, kurang lebih kita dapetin 107.000. Nah, ini Hmm. pandangan saya sebetulnya untuk dapetin gross profit 107.000 ini udah termasuk leluasa banget ketika nanti iklan. Nah, ini Hmm. harga jualnya ini juga kita bisa ganti lagi, misalkan 299.000. Nah, Hmm. Hmm. ini pun langsung keluar otomatis tuh. COGS-nya ini kita tinggal ganti. Nah, ini udah otomatis ya 9191. Nah, profit per ordernya ini Hmm. dah udah benar. Nah, jadi kalau misalkan kita di sini, nah ini gambarannya BEP-nya itu jadi ya plus-plus ya Kang ya. Jadi Ya. sebetulnya ini tuh adalah gambaran aja gitu ya Kang ya, gambaran aja apakah kita untung atau enggak gitu. Karena Ya. praktek di lapangan dengan harga jual yang sama, cair ke kitanya pun nggak sama gitu. Ada yang 299 cair ke kitanya sesuai dengan ini 107.000. Contoh ya Kang ya. Ada yang Ah, jadi ah. cairnya 90.000 gitu kan. Nah pokoknya Ya, gitu. betul. Ini hanya gambaran aja gitu kan. Nah ini BEP-nya tuh segini 1,44%. Nah Hmm. terus Hmm. kalau kita pengen dapetin keuntungan di atas 10%, kita minimal 1,69. Kalau pengen 20%, 2,03. Nah, Hmm. di sini anggaplah tadi produk A itu landed cost-nya tuh 91.875. Nah, ini untuk datanya kita. Nah, terus sale price-nya itu 299. Hmm. Nah, targetnya itu karena di sini 2% aja kita udah dapetin untung, ya Kang 2,03, maka kita Ya. targetin 3 aja sebetulnya udah cukup gitu. Paling rendahnya. Ya, di sini Ya. kita langsung bisa lihat template-nya di sini. Nah, tadi itu BEP-nya itu berapa? 1,44 ya. 1,44 kita lihat 1,44 ya Kang. Nah, 1,44 ya daerah sini ya Kang ya. Dengan sejuta ya di sini kita minus. Nah, kalau Hmm. dengan sejuta makin ke sini minus gitu kan. Nah, ini gambarannya. Nah, berarti kalau kita tadi di sininya 1,69 kita lihat lagi Kang ya. Ya, ya. Nah, 1,69 nih. 1,69 atau 1,7 ya. Nah, ini masih minus dengan budget sejuta. Oh, ternyata gitu ya. Setelah kita lihat di sini gitu Kang ya. Nah, di Ah. sini kita lihat ini semuanya minus. Makanya targetnya itu kalau kita memang pengen punya penghasilan, target ROAS-nya itu Hmm. berarti harus di atas 1,9 ROAS-nya itu. Nah, makanya kalau kita sekarang targetin di 3 tadi gitu ya Kang ya, targetin di 3 dengan modal iklannya 1 juta, kita dapetin Hmm. keuntungan kurang lebih 614.000. Jadi ini udah bersih, udah Hmm. Hmm. dipotong biaya iklan gitu ya, udah dipotong biaya admin Shopee dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita di 3% Hmm. 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 gitu. Nah, terus kalau ROAS-nya kita lebih dari itu, misalkan ROAS-nya Akang tuh 8%, nah ini kita bisa ubah tiganya misalkan jadi 8. Ternyata di Hmm. lapangan kita jadi 8. Hmm. Tuh, Akang dengan modal sejuta aja bisa dapetin 3 juta gitu. Nah, Hmm. semakin tinggi modal iklan di sini, ya misalkan Ya. contoh 50 juta ya Kang. Nah, kita Ya. dengan konsep yang sama 8 gitu ya. Nah, kita Hmm. bisa dapetin 165 juta keuntungannya gitulah gambarannya Kang. Hmm. 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 Bayang ya Kang ya. Nah, gitu Oh, berarti gambarannya. berarti kalau misalkan pingin penghasilan kita lebih tinggi, berarti iklan juga harus lebih tinggi ya, Pak ya? Kayak Iklan gitu. juga harus tinggi, betul. Dan Oh. dijaga sih ROAS-nya ini gitu. Kalau bisa dinaikin. Jadi ini pun ngaruh. ROAS-nya Oh, udah bagus, ya udah iklannya jangan segan-segan aja. Karena semakin tinggi ROAS, semakin tinggi iklan akan semakin bagus. besar juga ke kita. Biasanya Oh, kan gitu. dilihat dari terjual produknya. Nah, seperti ini nih kita lihat di sini ya. Hmm. Hmm. Dengan konsep yang sama, ini average order value-nya tadi 299.000. Oke, nah ini langsung keluar ya. COGS-nya Hmm. tadi itu 91 ya. Ya. 91.875. Nah, langsung ya keluar semuanya. Dan Aha. ini bener Kang ada banyak motor ini. Nah, Anak-anak SMA biasa.
Nah, biasanya kan di Perum tuh jam 8 maksimal, makanya lagi pada pulang tuh. Oke, nah ini Hmm. udah. Nah, di sini BEP itu 1,78 ya Kang ya. Nah, di sini juga Hmm. tadi berapa tadi? 1, Ya, 1,7 ya. 1,7 BEP-nya. ya. Hmm. Nah, ini 8431 ya, 1,78 ya, sekitar seginian ya Kang ya. 1,8 mendekati lah. Jadi ya plus-plus ya, di sini minus kecil lah gitu lah ya Kang ya. Hmm. Nah, Hmm. terus kalau misalkan di sini ya kita bisa lihat di sini. Nah, jadi misalkan Akang tadi dengan modal iklannya 5 juta misalkan contoh ya Kang. Hmm. Hmm. 500.000, 5 juta. Nah, sorry tambah kurang satu ya. 5 juta. Nah, dengan tadi si target efektifnya tuh 8%. Nah, ini langsung keluar semuanya. Nah, ternyata yang kita dapetin tuh 40 juta omsetnya, modal per produknya juga langsung keluar. Ini gross profit atau penghasilan kotor ya Kang ya. Nah, dikurangin Hmm. biaya admin, biaya merchant, ongkir ekstra, biaya asuransi, produk ya. Nah, ini langsung keluar semuanya. Nah, jadi kita bisa dapetin net profitnya itu seginian, 17 jutaan. Hmm. Nah, Hmm. terus, nah ini harga jual yang sama. Nah, ini transaksinya itu kurang lebih patokannya adalah 134 perkiranya segini, Kang. Nah, terus Hmm. kalau Hmm. cost per purchase atau biaya per konversi itu adalah 37.000 per satu kali terjual gitu. Nah, Hmm. ini pun sebetulnya untuk jadi patokan di Akos nanti gitu. Nah, sejauh ini kira-kira Akang ada gambaran dulu gak tentang ROAS? Nanti mungkin Akang tinggal praktek aja, tinggal klik-klik aja, yang hijau bisa diklik, yang merah jangan. Kalau misalkan Akang memang mau coba-coba nanti. Hmm. 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 Ya paling gini Pak, kalau misalkan yang ROAS kan itu berarti itu teh kalau misalkan kita modal iklannya misalkan 10 juta, berarti itu teh semua produk apa satu produk Pak? Oke, nah untuk baiknya itu per satu produk dulu, Kang. Jadi Oh. kita targetin tuh per satu produknya gitu. Nah ini misalkan digital Hmm. Equine ini kan 5 juta per satu produk yang tadi kita masukin di sini. Hmm. Oh, berarti dilihat dulu dari ROAS-nya juga ya, Pak ya. Kalau misalkan ROAS-nya tinggi, baru iklannya juga harus tinggi ya, Pak ya. Betul, betul Kang. Makanya pakai dulu modal harian supaya kita bisa tahu apakah ini iklan perlu dinaikin modalnya hariannya atau kita berhentikan gitu. Hmm. Gitu Un- Kang. Terus untuk melihat cara melihat ROAS-nya itu di mana sih, Pak? Ada di ini di Shopee-nya, ada di kriteria di data iklan. Oh, biar ada iklan ya. Oke, oke, siap, siap. Data iklan nanti pilih kriteria. Nanti saya jelasin juga di modul 7 ya Kang ya tentang si ROAS-nya Oke, ini. siap. Oke, siap. Oke, kita lanjut dulu di ini ya, cost ya. Oke. Nah, itu tadi kalau tentang ROAS, kalau pakai metode ROAS. Nah, ada satu lagi, ini yang lebih praktis banget ya, pakainya ACOS gitu. Nah, kalau ACOS ini, Akang bisa lihatnya itu lewat ini biaya iklan yang dikeluarkan. Jadi, untuk pendapatan mah kumaha nanti gitu, Kang. Oh ya. Hmm. Salah salah kepencet. Yang penting iklannya bisa kekontrol gitu. Nah, kita Iya, bisa iya. tes nih di sini. Nah sini di master kita tinggal masukin aja. Nah, misalkan Hmm. ini produk A, tadi harga jualnya, HPP-nya itu, sorry. Nah, ini harga jualnya itu misalkan di sini, nah, sorry, harga HPP-nya itu 65.000 ya, Kang ya. Hmm. Hmm. Nah, terus di sini price itu 299. Nah, ini ketika lagi promo, misalkan 288, 2288. Nah, terus big campaign-nya itu 285 misalkan contoh. Hmm. Kayak sekarang nih mau menuju ke ini Kang ya, 10-10 Hmm. Hmm. gitu. Nah, sekarang lagi campaign Shopee nih, payday sekarang tuh. Nah, ini price sebelum Shopee itu baiknya di markup dulu 50% dari ini gitu supaya Hmm. nantinya tuh Akang bisa promo diskon 50% gitu di promo toko Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Nah, ini produk A, contoh lain produk B. Nah, kita bisa bandingkan ya. Produk B modalnya 50.000, harga jualnya 109.000, Hmm. kampanye Shopee-nya 107.000, ininya 105.000.
Ya kurang lebih ini 220 ya Kak. Mhm. Nah, kita langsung di sini di Shopee. Nah, ini pun akan gampang sih, tinggal klik ini panah, klik Mhm. produk A, set, langsung keluar tuh. Ini HPP-nya keluar 65.000. Terus Mhm. ini juga price normal yang tadi udah kita masukin langsung keluar gitu. Mhm. Nah, di sini admin Shopee, Getsongkir Ekstra, bea layanan udah dimasukin semuanya, ya Kang ya. Ya, Nah, ya. ini udah masuk Mhm. semuanya. Nah, di sini totalnya. Nah, kalau price normal yang tadi biaya yang kita keluarkan 37.000, kampanye tiga Mhm. puluh enam ribu, big campaign 35.000. Jadi ngaruh gak ketika kita harganya tinggi, biaya admin tinggi, betul ngaruh gitu. Tapi profit ke Mhm. kita juga ya akan jauh lebih tinggi gitu. Nah, Oh, iya, terus iya. misalkan Akang spare budget gitu kan ya, untuk iklan misalkan 15% dari harga produk gitu ya. Nah, Mhm. berarti Akang tinggal 15% aja kali harga jual 299, maka Akang dapetin 44.000. Nah, ini Mhm. terbilang leluasa iklannya. Kenapa? Karena kita per satu kali, per satu kali terjual, Akang Mhm. ngeluarin 44.000. Nah, sekarang kasusnya saya ngeluarin harganya 10.000 per satu kali terjual. Oh, berarti kita untung lebih gede dong, gitu ya. Karena Oh, kos iya. kita nggak sampai 15%. Kebayang nggak, Kang? Mhm. Kita malah Iya, iya. punya masih lebih 30 ribuan gitu. Nah, ini bisa masuk ke pendapatan atau ke profit kita. Nah, makanya Mhm. kalau di Akos ini yang kita kontrolnya apa ini, edge-nya gitu. Akosnya kita udah sesuai belum, 15% belum, sesuai dengan target kita. Kalau di bawah 15% berarti iklan kita efektif. Kalau di atas ini, nah ini dengan beberapa faktor. Nah, kalau misalkan akang harga kliknya terlalu tinggi, itu bisa kita turunin, makanya nanti si Akosnya bakal turun. Tapi ini udah per kliknya udah per pangmurahna gitu kan ya. Per kliknya udah pangmurahna, tapi transaksinya atau akosnya ini kecil. Nah, makanya di sini berarti kata kunci tersebut udah nggak relevan. Misalkan kata kuncinya per bitnya 200 perak gitu. Sedangkan nggak sesuai dengan pendapatannya gitu. Keluarnya gede 200.000 gitu kan. Yang dapatnya misalkan berapa? 200.000 juga gitu kan, berarti kan nggak dapet sama sekali gitu. Nah, berarti itu si kata kuncinya udah nggak berpengaruh gitu Kang. Jadi harus harus hapus aja gitu. Nah, terus ini operational store. Nah, ini mungkin Akang juga bisa masukin. Ini bisa flat gitu ya. Bisa per persentase gitu. Nah, terus di sini total biayanya. Nah, makanya kita pun bakal ada gambaran profit marginnya. Nah, ini 139.000. Ini profitnya, keuntungannya buat kita. Makanya Mhm. untuk tentang produk nanti insya Allah dibahas di modul 2 gitu kan ya. Bagaimana cara kita untuk mencari produk gitu Kang ya. Nah, sejauh ini ada gambaran dulu gak? Oke, ini sorry kasus B dulu ya. Nah, dengan kasus yang sama produk B. Nah, ini langsung berubah juga ya. Nah, ini produk Iya, A iya. tadi di atas. Nah, ini produk A. Nah, dapat 139, 132. Kalau produk B, nah dapat 24, 23 sama 21. Kemudian Kang ya. Mhm. Dengan penjelasan yang sama, Oh. kita udah kelihatan gitu si profit store-nya dengan memaksimalkan iklan 15% atau 16.000 yang keluarnya. Gitu gambarannya. Mhm. Iya, iya. Berarti kalau misalkan itu iklan ADS-nya 15 itu cari amannya Pak, apa dilebihin Nah, ini 15% iklan gitu? 15% tuh sesuai dengan budgetnya kita. Kalau saya pribadi sih setiap produk ya udah 15% dari harga jual gitu. Oh gitu, berarti semuanya ya 15%. 15% semua Mhm. produk gitu. Kalau di bawah 15%, nanti ketika pas pelaksanaan iklan, berarti itu iklan kita efektif gitu. Oh gitu, siap, siap. Mhm. Gitu. Jadi perbandingan itu kalau ROAS semakin tinggi, angkanya Ya. semakin bagus. Kalau cost Hmm. semakin kecil angka persentasenya, maka iklannya semakin bagus gitu. Oh Gitu Kang gitu. gambarannya, perbedaan Mhm. aku sama ROAS. Mhm. Mhm. Sip. Aman, aman, aman. Oke ya. Kita lanjut ke materi sesi 2. Em, Oke, materi sesi 2 sebenarnya Akang udah punya produk sendiri ya. Untuk produk sendiri udah ada, tapi masih masih ngikut ke orang sih, belum punya produk sendiri sih Pak. Gak apa sih ngikut ke orang juga. Yang penting ada produknya dulu, tapi udah aman ya produknya ya. Ada. Oke, tapi ini saya bagikan tips juga ya Kang untuk produk ya Kang ya.
Ya. Oke, yang penting ini saya sampaikan dulu semua materinya, ya tampung dulu aja ya Kang ya. Kalau Kang mungkin udah punya produk sendiri, ya alhamdulillah. Kalau ini Mm-mm. nambah wawasan aja mungkin Kang ya. Kalau diambil mangga nggak Iya. pun nggak apa gitu. Nah, jadi untuk Mm. mencari yang keduanya, ngaruhnya kemana tadi ke harga jual ya Kang ya. Nah, di sini kita Mm-mm. bisa riset dulu market gitu Kang ya. Nah, mungkin untuk jualan itu kan sebetulnya bisa dari passion kita ya, hobinya Mm-mm. kita. Mungkin Akang hobi olahraga, Akang bisa jual hobi olahraganya apa. Misalkan main bola, misalkan Akang kan udah tahu ya sepatu yang bagus tuh apa main bola gitu, baju, Iya, iya. kaos, jersey yang bagus tuh kayak gimana gitu. Nah, itu bisa mulai dari Mm-mm. kategori hobi gitu. Lebih enak sih kalau hobi Mm-mm. gitu. Jadi kita lebih apa ya, memahami produk itu gitu. Nah, terus ada Iya, yang iya. kedua juga tipe produksi. Kalau tipe produksi itu keluarga kita atau kita sendiri bisa produksi sendiri gitu. Nah, itu juga Mm-mm. enak juga gitu. Bahkan ya kita bisa bersaing di pasaran karena itu adalah produk sendiri gitu, Kang. Ya, yang terakhir Mm-mm. ada dropship gitu. Jadi kita keuntungannya kita gak usah packing produk gitu. Jadi kita tinggal fokus ke marketingnya aja. Kita pun bisa ngikut produk yang lagi rame gitu. Misalkan Mm. toko A lagi rame produk A, ya udah karena kita dropship ngikutin jual produk A itu, kita gak usah iklan gitu. Kita gak usah nge-branding produk itu karena produk itu udah di-branding sama toko A. Misalkan si toko A produknya Mm. parfum misalkan udah di-branding ke artis A, artis B, artis C. Nah, kita mah gak usah nge-branding lagi, kita mah tinggal jual aja gitu gambarannya. Itu dropship gitu kan gambarannya. Nah, Iya, iya. terus Mm-mm. misalkan contoh dalam kasusnya ini kita mau produknya passion gitu Kang ya. Nah, Mm-mm. terus apa nih yang mau kita jual? Tas ransel remaja misalkan contoh ya Kang ya. Nah, di sini kita Mm-mm. bisa cari produk yang desainnya, warnanya, harganya kita bisa bandingkan dengan produk yang lainnya gitu. Apakah ini kita bisa jual di pasaran atau enggak? Apakah produk ini diterima market atau enggak gitu. Makanya di awal tuh memang paling ini sih paling berat ya riset produk itu gitu karena jual di Shopee semuanya bisa gitu. Cuman tetap harus diriset dulu karena khawatirnya ketika nanti misalkan contoh kita jualan hoodie gitu kan, ternyata Mm. kita ambil dari supplier tuh harganya 100.000, sedangkan di Shopee harga Mm. jual 80.000. Nah, makanya kalau misalkan kita nggak riset dulu, ya kita nggak bisa bersaing di pasaran gitu. Karena harga Iya, jual iya. aja di Shopee udah 80.000, sedangkan kita dari supplier 100.000 gitulah gambarannya. Nah, ada dua cara untuk mencari supplier, bisa dari negeri, bisa dari luar negeri gitu. Ya, kalau misalkan dari negeri sih, gampangnya Cibaduyut gitu kan, banyak kalau fashion ya Kang ya, kaos-kaos gitu kan. Mm. Sorry, kain-kain. Kalau sepatu dari Cibaduyut gitu kan. Sorry, kalau kain Cigondewa. Nah, kalau sepatu Cibaduyut. Kalau tas-tas Garut gitu kan ya. Mm. Nah, gitu gambarannya. Jadi kita bisa nyari market atau produk produsen gitu kan yang memang harganya bisa murah. Nah, terus kalau misalkan dari luar negeri, nah ini contohnya ada titipbeliin.com, ada alibaba.com gitu. Sebetulnya saya pribadi sih belum belum pakai, tapi saya jujur pribadi juga ngikutin kelas Shopee beberapa kali gitu kan. Dan kebetulan mentor Mm. saya memang pakai seperti ini gitu Kang. Jadi saya pribadi juga alhamdulillahnya berkembang di Shopee itu karena ya saya pribadi selalu belajar gitu Kang ya. Ikut kelas A, ikut Iya, kelas B, iya. ikut kelas C gitu supaya wawasan saya bertambah Mm. gitu dan saya pun bisa bertemu dengan algoritma yang terbaru gitu Kang. Nah, ini contohnya ada titipbeliin.com sama alibaba.com gitu. Kalau saya pribadi belum ke sini karena kebetulan dari saudara sendiri ada produksi gitu. Makanya ya saya bisa Mm. harga jual dari harga produksi pertama gitu gambarannya. Nah, kalau misalkan di Mm. sini Akang memang mau coba gitu kan ya ini tipsnya. Nah, misalkan contoh di sini ada tas ransel Korea gitu ya. Harga jual di Shopee itu Mm. ada 78 sampai 149. Nah, ini di titipbeliin.com harga modalnya itu, sorry harga jualnya itu 74.000. Sorry 75.000 ya Kang. 70.000. Terus ditambah ongkir ya 75.000. Jadi kalau kita harga jualnya 149, maka kita bisa dapetin untung kurang lebih 74.000 gitu Kang. Bisa 100% nih Mm. dari harga modalnya gitu kan. Nah, Iya, bahkan iya. kalau misalkan di Alibaba ini semakin banyak kuantitinya akan semakin murah atau harga grosir lah namanya tuh gitu Kang. Mm. Itu kalau di Mm. Alibaba. Nah, tapi perlu kita cari dulu. Nah, kalau misalkan di Shopee kan ada namanya Shopee Mall gitu kan.
Nah, kalau di Mhm. Alibaba ada namanya Gold Supplier, Verified Supplier, nah Trade Assurance Supplier. Jadi supaya kita tuh lebih aman untuk transaksi gitu. Dan Mhm. sebaiknya transaksi itu di aplikasinya, jangan di luar aplikasi. Itulah gambarannya, Kang. Mhm. Nah, contoh, nah ini beberapa apa namanya rekomendasi ya. Ada namanya Page Group, Alibaba.com. Nah, ini bisa Kang cari juga untuk referensi, terus maybe watch at alibaba.com gitu kan ya. Ini produk-produknya. Mhm. Nah, ini juga. Nah, terus kalau misalkan Akang apa namanya teh udah bertemu dengan supplier yang tepat ya. Nah, makanya Mhm. ya insya Allah Akang juga bakal cenderung jualnya lebih enak gitu. Nah, ini gambaran untuk mencari supplier gitu. Nah, kalau misalkan Akang sendiri udah punya kenalan gitu kan, ya paling Akang coba disurvei lagi harga modalnya berapa, harga jualnya kita masuk enggak seperti ini gitu. Nah, dan disarankan Mhm. memang enggak banting harga ya. Jadi kan kebanyakan orang tuh Kang saya nggak bisa jual di Shopee karena si produknya ini udah banting harga banget. Nah, itu ada beberapa tips sih untuk nanti kita bisa keluar dari perang harga atau red zone gitu kan ya. Mhm. Nah, terus di Mhm. sini kalau materi ketiga tuh sebenarnya ini tentang ini ya Kang ya. Hmm, tentang atur jasa kirim, Kang udah paham kan ya. Jadi Jasa hmm, jasa misalkan kirim jasa mah kirim paling ya. apa aja yang mau kita aktifkan, terus misalkan cara menggunakan jasa kirim atau pengiriman. Kalau itu sih udah paham sih, tapi kalau misalkan Bapak mau ngasih ilmunya juga lebih enak sih, Pak. Oke, Pak. Kalau voucher toko juga udah paham, Kang. Kalau voucher toko untuk ini udah paham sih, udah paham sih Pak. Udah ada beberapa juga yang udah dibuat sama Hidayat gitunya. Udah ada voucher tokonya juga gitu, sama voucher Hmm, produk. Hmm. oke, siap itu Kang kalau gitu. Ya udah berarti saya jelasin beberapanya aja. Kepencet lagi. Masuk gak Kang PowerPoint-nya? Masuk ya. Masuk Nah, masuk. oke. Nah, ini contoh beberapa produk yang mudah laku di pasaran ya. Ada alat elektronik, handphone, jam tangan, laptop gitu ya. Nah, ini Hmm. plusnya itu selalu banyak orang yang cari ya karena teknologi ya semakin ke sini semakin dibutuhkan ya Kang. Ketinggalan Ya benar. handphone gitu ya, terus juga dengan fitur-fitur yang canggih sekarang, makanya ya elektronik itu semakin ke sini semakin berkembang makanya orang butuh gitu. Nah, dulu saya tuh Hmm. cuek banget sih ke teknologi gitu kan ya kayak handphone sih sebenarnya kalau belum rusak mah belum ganti gitu. Tapi Hmm. karena kebutuhan Hmm. konten, kebutuhan zaman, makanya ya udah upgrade HP gitu kan. Sejauh Hmm. mana nih HP ini bertahan dalam perkembangan gitu. Kalau udah ganti Hmm. lagi perkembangan ya udah berarti kita perlu upgrade lagi gitu. Terus Iya iya. ya Hmm. minusnya banyak persaingan dalam penjualan alat elektronik gitu ya. Nah, ini banyak banget persaingannya gitu. Tapi sejujurnya sih untuk elektronik ini seperti handphone, kalau kita kenal dengan suppliernya gitu ya, yang enak, Hmm. kita bisa nyaingin PS Store loh Kang gitu. Nah, kebetulan saya juga ada kenalan Hmm. sih sebenarnya di BEC gitu kan. Harga jualnya itu ya bisa sama dengan brand-brand besar kayak Digicel, Cirrus gitu. Misalkan di Cirrus Hmm. harganya 4,3, 4 di Digicel 4,2, di PS Store 4 juta, kita bisa dapetin dari dianya 3,9 gitu. Karena di Hmm. BEC Di itu bawah semua. satu gudang yang sama gitu. Makanya memang enak gitu kalau misalkan kita punya Hmm. kenalan gitu. Cuman saya juga belum jalan sih elektronik ini. Terus yang kedua passion. Hmm. Nah, kalau passion ini punya target yang lebih besar ya Kang ya dan beragam gitu. Apalagi kaum hawa gitu kan ya. Nah, tiba-tiba check out, tiba-tiba datang paket gitu ya Kang. Nah, itu kalau perempuan passion gitu kan. Nah, terus ya minusnya butuh modal cukup besar untuk mendapatkan untung lebih biasa karena apa ya? Kalau produksi sendiri semakin banyak ya semakin murah gitu ya Kang ya. Sekalian gitu kan Hmm. produksi ke orang juga bayarnya kan sekalian gitu. Terus kalau Hmm. ngedropship juga ada harga per grosir gitu kan. Nah, biasanya gitu sih minusnya kalau Hmm. passion gitu. Terus Hmm. kecantikan, kesehatan, banyak skincare, lotion, lipstick gitu kan. Terus jika pembeli udah cocok tuh berpotensi berulang, repeat order gitu kan.
Tapi kalau Hmm, misalkan di hmm, sini minusnya itu iklannya tuh mahal gitu. Kayak suplemen hmm. TNS itu kan sebetulnya cenderung repeat order ya kalau misalkan udah cocok gitu. Tapi memang Hmm, harga iklannya gede gitu kan 12.000. Kalau misalkan kita cuma main 200 perak, 300 perak, memang kita nggak naik gitu. Contoh juga hmm, parfum hmm, juga sama gitu kan. hmm, Keuntungannya sih gede juga gitu kan. Makanya sih plus minus ya setiap produk. Yang keempat ada mainan atau hiburan. Nah ini target marketnya tuh beragam. Jadi tiap mainan tuh punya market yang berbeda-beda gitu. Nah terus kalau misalkan di sini hmm, mainan itu repeat ordernya cenderung rendah. Jadi dengan produk yang sama tuh ya orang nggak mau beli lagi. Pasti dengan mainan yang lain. Makanya hmm, sebaiknya kalau mainan itu ya kita jualnya banyak gitu, banyak jenis. Terus yang kelima tuh hmm, hmm. perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, rak, karpet, sapu gitu kan. Nah, biasanya orang tuh beli berbagai jenis gitu kan. Ya, ya udahlah beli sapu sekalian sama pangkinya gitu kan. Beli ember sama itunya apa namanya gayungnya, contoh kayak gitu. Karena biar free ongkir kan minimal order 30.000. Nah, terus repeat Iya, ordernya juga betul. cenderung rendah gitu. Kalau misalkan si barangnya kita nggak bagus sih, tanda kutipnya itu. Tapi kalau misalkan bagus, ya orang juga bakal ngereferensiin produk kita ke yang lain gitu lah gambarannya, Kang. Nah, Iya, jadi iya. secara singkat mungkin ini akan juga nggak usah dijelasin ya. Jadi pembeli masuk ke Shopee, terus masuk ke kita, uang masuk ke kita Hmm. setelah paket sampai gitu ya. Gitulah intinya mah. Iya, iya. Hmm, Nah, iya, terus iya. ini atur jasa pengiriman. Nah, di sini kita bisa klik alamat saya, ya, masukin dulu alamat yang sesuai dengan toko kita atau gudang kita, gitu ya. Nah, terus lengkapin datanya, ya terus tinggal kita simpan aja. Nah, di sini ini kita punya tiga pilihan, ada alamat pribadi, ada alamat toko, sama alamat pengembalian. Nah, kalau kita Hmm, sebagai dropshipper ya, nah, kita bisa jadikan alamat utamanya ya udah alamat rumah gak apa-apa. Nah, paling yang kita gunakan alamat toko adalah alamat dropship gitu. Nah, alamat hmm, pengembalian kita bisa masukkan alamat pengembalian ke kita ke rumah kita gitu. hmm, Nah, itu hmm, mungkin kalau kita ngedropship gitu ya, Kang ya. Tapi kalau punya produk sendiri atau kita stok produk sendiri ya udah semuanya di rumah atau di gudang kita gitu gambarannya. hmm, Cuman memang dengan teknik yang tadi pertama tuh cuman alamat tokonya aja yang ngikut dropship. Itu tuh hmm, kadang-kadang produknya kadang sampai returnya ke kita gitu kan ya. Kadang enggak gitu ya. Nah, kalau enggak nyampe ke kita pasti ke alamat tadi dropshipper gitu. Tapi kalau misalkan nyampe ke kita ya alhamdulillah gitu gambarannya. Jadi terkadang kayak gitu hmm. sistemnya tuh di Shopee tuh. Oh. Itu yang saya rasa. Nah, terus cara mengatur jasa kirim gitu kan ya. Nah, di sini itu Hmm, Akang juga mungkin udah pakai ya mungkin seperti ini. Cuman ya. rekomendasi sih pakai jasa kirim yang terdekat dengan rumah kita. Nah, ini COD atau enggak COD sebetulnya bebas ya Kang. Kalau COD itu lebih memaksimalkan penjualan. Resikonya barang Hmm, retur kalau COD gitu kan. Kalau enggak COD, COD-nya dinonaktifkan, penjualannya ya cenderung lebih sedikit tapi paket sampai udah 100% gitu karena orang udah bayar jadi kurir juga kadang simpan di tetangga dan lain sebagainya hmm, gitu sih kalau COD. hmm, Ini kalau misalkan atur pengiriman tinggal di pengiriman saya, kalau misalkan kita mau input resi atau cetak resi tinggal di pengiriman massal. Udah kayak gitu doang hmm, untuk atur pengirimannya gitu kan ya. Nah, terus di sini kita mau lihat produk kita di perlu dikirim selesai. Nah, ini mungkin satu hal yang mungkin Akang udah juga sering lihat ya Kang ya. Nah, terus di ya, sini ya. ada pesanan saya. Nah, ini kita bisa lihat juga ada berapa pesanan yang masuk, ada laporan terakhirnya kita bisa cek juga. Nah, terus ini juga kita Hmm, bisa lihat pembatalan gitu. Nah, jadi gunanya itu sebetulnya kita perlu tahu belum terkirim, selesai pembatalan. Nah, kita biar punya data gitu. Jadi ketika sekarang ada pembatalan atau pengiriman gagal, nah kita bisa hmm, ada datanya. Oh, ternyata yang gagal tuh datanya kita merahin gitu kan. Nah, hmm, terus udah kayak gitu, kita bisa cek juga udah sampai ke kita atau belum. Kalau udah sampai ke kita ya udah kita ganti warnanya jangan merah misalkan jadi putih gitu. Jadi ini hanya untuk data paket sebetulnya gitu biar kita tahu uang kita ada di mana karena kan konsepnya tadi ya Kang uang kita tuh ada di Shopee hmm, gitu. Iya uang kemana jadi nggak wah rekening itu nambah-nambah padahal penjualan banyak misalkan gitu kan. Nah ternyata uangnya oh, di Shopee gitu. Ternyata uangnya itu di returan gitu. Nah makanya returan ini tuh penting banget gitu. Ya mudah-mudahan hmm, aja hmm, semua kurir jujur gitu. Nah saya sempat kan beberapa kali kurir tuh nggak jujur. Jadi produk retur tuh mereka jual lagi ke yang lain gitu.
Makanya Hmm. akhirnya saya cuma pakai jasa kirim SPX aja tanpa ada JNT gitu. Karena JNT tadi mengecewakan dan kita harus jemput paket returnya. Kalau SPX itu kan Hmm. sampai rumah terus, tapi kalau JNT harus kita Ya. jemput paketnya gitu. Oh gitu. Hmm. Hmm. Nah, terus lanjut lagi ini promosi saya. Nah, di sini penting untuk di awal sih kita bikin voucher toko saya sama voucher ikutin toko. Dua itu sih yang paling utama di awal tuh gitu. Nah, kalau misalkan voucher saya, Akang juga udah bikin ya katanya ya. Jadi ini untuk menarik Hmm. pembeli sebetulnya agar mereka bisa check out sesuai dengan minimum belanjanya kita gitu. Misalkan minimum belanjanya Hmm. 150.000. Nah, mereka maksimalin tuh segitu gitu untuk dapetin voucher tokonya gitu. Atau em, lebih menarik lah pembeli untuk bisa beli karena di sini oh enak ya ada potongan gitu. Nah, terus Hmm. ini Hmm. cara bikin voucher toko mungkin gak usah saya jelasin ya Kang ya. Nah, terus kalau voucher ikuti toko gitu kan ya, itu enaknya itu nambah followers untuk kitanya. Masalahnya dia mau Hmm. beli atau enggak itu mau gimana nanti gitu. Tapi biasanya Oh. kalau apa namanya ya, orang udah ngikutin toko kita, udah klaim vouchernya, biasanya transaksi itu lebih tinggi. Makanya voucher itu sesuatu hal yang lebih menarik juga tuh untuk konsumen dan wajib ada untuk saat ini gitu kan, voucher toko sama voucher ikuti Hmm. toko. Hmm. Nah, Hmm. terus, nah seberapa penting sih untuk voucher teh gitu ya? Nah, Hmm. em, yang pertama tuh pentingnya tuh voucher tuh adalah kita menaikkan traffic ya Kang ya. Nah, jadi Hmm. Hmm. orang tuh akan cenderung lebih belanja lebih tinggi gitu ya. Terus yang keduanya itu ketika followers kitanya nambah, maka kita pun akan lebih dipercaya sama orang lain gitu kan. Nah, Hmm. misalkan oh ini akun ini udah besar nih, udah banyak followersnya gitu. Padahal itu cuma pakai voucher ikuti toko gitulah gambarannya. Itulah benefit dari Hmm. voucher ikuti toko. Oh gitu. Nah, Siap. ini Siap. nih. Voucher ikuti toko meningkatkan follower dan traffic. Nah, peningkatan tingkat konversi atau penjualan. Nah, peningkatan Hmm. penjualan. Nah, itulah gambarannya untuk voucher ikuti toko. Nah, ini checklist. Nah, terus cara menerima modul Shopee. Ini tinggal atur pengiriman aja. Nah, resi otomatis Shopee. Nah, ini yang di print di ini ya, pengiriman massal. Oke, Hmm. selesai deh modul 3. Nah, sejauh ini aman, Kang? Udah ngopinya aman? Aman, aman, aman. Oke, Nah, saya minum udah dulu ya, udah Kang ya. paham. Siap, siap, siap. Oke, lanjut lagi, Kang. Lanjut, Wah, Pak. siap. Mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut. Ini modul keempat. Hmm. Nah, ini materi yang mungkin bisa dibilang ketika saya ikut Shopee kelas pertama, ini materi yang buat saya itu penting banget sih pas di awal. Karena di awal tuh Hmm. saya nggak pakai teori-teorian lah gitu ya, Kang. Yang penting Hmm. copy produk, copy ini apa namanya, teh, copy judul orang, upload gitu. Nah, ternyata asal kopi juga salah gitu. Kenapa salah? Karena kadang produk orang tuh asal juga gitu kan ya. Nah, makanya di sini Hmm. penting sih untuk memahami materi ini tentang optimasi judul produk ya. Nah, mengapa penting ya? Karena hasil pencarian Shopee itu tergantung dengan judul produk kita. Nah, di Shopee itu Hmm. ada namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, jadi judul produk kita tuh akan mudah ditemukan kalau misalkan si Shopee ini ngebaca si judul kita. Jadi, Hmm. judul kita akan ditampilkan dengan orang yang mencarinya, gitu ya. Hmm. Nah, bagaimana cara untuk kita mencari judul produk ya? Nah, kita bisa pakai pencarian barang di marketplace. Nah, kita bisa lihat dulu judul misalkan. Contohnya ketika kita mencari sepatu Nike pada kolom pencarian sepatu Nike, nah sebagai judul produk, nah terus kita tambah deskripsinya di hitam polos, maka nantinya tuh bakal keluar si produk Nike hitam polosnya kita gitu. Kebayang Kang ya? Jadi Hmm. misalkan Hmm. ya kayak gitulah gambarannya ya Kang ya. Nah, contoh lagi pengaruh judul produk dan deskripsi produk ya. Misalkan ini hooligans gitu kan ya. Nah, sedangkan yang kita cari itu hooligans itu adalah tas. Nah, kalau kita cuman mencari hooligansnya aja gitu kan ya. Padahal kan judulnya sama hooligans ya. Nah, yang keluar tuh celana Hmm. sama jaket. Padahal kita butuhnya itu adalah tas gitu Tas. kan. Nah, di sini kan ada namanya hooligan bag wheel black gitu.
Nah, tas hitamnya di mana Mm-mm. ini? Nah, ini munculnya tuh dari deskripsi. Makanya penting untuk melengkapi deskripsi juga gitu gambarannya. Nah, Mm-mm. supaya produk kita muncul di orang lain. Nah, terus yang ketiga, judul dibagi menjadi dua macam. Ada judul pendek, ada judul panjang, ya. Nah, kalau judul Mm-mm. pendek ini spesifik pada satu produk gitu ya. Nah, jadi ya ini lebih memudahkan juga sebenarnya SEO untuk mencarikan orang yang membutuhkan ini gitu kan. Cuman targetnya nggak luas gitu. Tapi spesifik aja ya udah sweater, hoodie, hoodie polos, predator premium gitulah gambarannya. Nah, kalau ini judul Mm-mm. panjang hoodie oversize gitu ya. Nah, kita lihat lagi oversize. Nah, ini sama ini bukan termasuk pengulangan kata karena ini pakai tanpa spasi, ini pakai spasi. Jadi bukan termasuk apa namanya teh? Pengulangan kata teh spam. Nah, bukan termasuk spam. Nah, terus ini hoodie O-nya 3, dua, ini O-nya satu. Mm-mm. Polos berarti, nah ini kalau misalkan Akang bisa memaksimalkan dengan kayak gini, gitu kan? Nah itu bagus gitu. Mm-mm. Ada beberapa akun yang maksimalin sampai 100 maksimalnya ada gitu kan. Yang lebih dari 100 Mm-mm. diperbolehkan ada gitu. Nah itu nanti ada di pas upload produk sih, ada pilihannya Iya. gitu. Itulah gambarannya. Mm-mm. Nah, kalau saya pribadi sih lebih condong ke yang judul panjang gitu. Nah, cuman pas ketika Mm-mm. kita judul panjang pun jangan sampai dimasukin dalam kurung COD misalkan. Nah, itu gak usah gitu. Kalau misalkan mau masukin COD ya udah di deskripsi gitu. Produk ini bisa COD Oke. misalkan contoh gitu. Itulah Kalau gambarannya. Gimana, Kang? Ya, Kang, gimana, Kang? Tak ada lagi. Gimana, Kang? Dari Kang? iya kalau misalkan tadi kan lebih bagus kan misalnya nggak usah pakai COD gitu ya. Kurung buka Hmm. COD misalkan gitu kan. Nah itu kalau misalkan ditambahin kayak depannya tuh misalkan penempatannya itu di depan gitu. Bisa nggak? Atau misalkan kayak gitu. Penempatan bisa COD-nya atau apa? Oh ya kayak gitu. Best seller COD kayak gitu. Oh iya, Nggak usah. best seller COD itu kata-kata yang bisa dimasukin di deskripsi itu saran saya. Oh gitu. Jadi Soalnya nggak usah di. jarang-jarang sih konsumen yang cari hoodie best seller gitu. Enggak gitu. Biasanya kan hoodie hitam panjang gitu. Nah, jadi kita bisa masukin judul sesuai dengan kata pencarian. Kalau misalkan mau kayak gitu, kita bisa masukinnya di deskripsi aja gitu Kang gambarannya. Nah, ini reset judul juga kita bisa lihat di data iklan. Ya, ada dua cara. Yang pertama tuh kita bisa menggunakan hasil kata kunci dari iklan pencarian yang volume pencariannya tinggi. Atau yang kedua dengan menganalisis judul produk kompetitor yang telah mencapai ribuan penjualan. Nah, kita bisa lihat dari data iklan. Nah, kita bisa iklan dulu ya buat iklan sendiri, terus kita iklan pencarian, tambah produknya yang mau diiklankan apa. Untuk riset judul ya Kang ya. Nah, misalkan di sini kita pilihnya adalah tas sekolah misalkan ya Kang ya. Nah, di sini nah kita bakal tahu kata-katanya. Nah, tas ransel wanita. Nah, di sini ada 1.500.000, 302 gitu kan ya. Nah, terus 972 gitu kan. Nah, dari data iklan yang kita cari, nah karena kita mau jual tas ransel wanita gitu ya Kang. Nah, mungkin bisa kesimpulannya seperti ini. Tas ransel remaja wanita Korea polos gitu ya Kang. Bisa ini jadi tas ransel wanitanya, tas ransel wanita masuk gitu kan ya. Terus di sini ransel wanita, tas ransel wanita back. Nah, jadi ransel wanitanya masuk, tas ranselnya masuk gitu gambarannya. Nah, Oh jadi misalkan muncul setelah semua ya kan? Mm-mm. Nah, setelah ini misalkan mau ditambahin lagi dengan yang sesuai tas ransel remaja wanita Korea polos, misalkan pakai bahasa Inggris, misalkan bag bag perempuan apa female ya, bag female Korean girl gitu ya. Nah, pokoknya gitulah. Nah, itu bisa ditambahin juga gitu. Kalau misalkan si kata-katanya masih bisa dimaksimalkan gitu kan ya. Tapi ada juga beberapa yang maksimal cuma 100 baru di checklist gitu dari Shopee-nya itu ada kayak gitu.
Itu kan gambarannya. Nah, contoh lagi ini ada. Nah, di sini kita lihat ada namanya bin bag ya. Nah, kita bisa lihat bin bag plus isi murah ya. Jadi bin bag isi plus isi murah. Nah, Triangle ini sama-sama bin bag gitu. Nah, terus waterproof bin bag. Nah, ini kita lihat dari ini aja kan bin bag ini pakai spasi ini enggak gitu kan. Dewasa Hmm. size medium. Nah, ini Kasa by Kayo Indonesia. Nah, ini nama ininya ya, nama tokonya. Nah, ini bisa dibalik Hmm. sebetulnya rekomendasinya. Jadi, Amin. Nah, jadi SIM mereknya tuh bisa di awal dulu. Misalkan Kayo Indonesia, strip, nah bin bag plus isi murah, treasure, nah baru bisa kayak gitu. Jadi kita bisa maksimalin kata kunci dulu gitu di awal. Itulah gambarannya Kang untuk judul produk Hmm. gitu. Yang penting jangan pengulangan dan jangan spam gitu. Nah, ini yang Iya, bagusnya iya. ya. Nama brand, jenis produk, buat siapa produknya, bahan, tambahan kata kunci. Misalkan CV itu nama brand, nah, tas ransel wanita. Nah, ini jenisnya kanvas. Nah, terus bahannya ini, sorry, bahan. Terus tambahannya Hmm. casual anti airbag pack sekolah dan kuliah gitu ya, Kang. Nah, kalau misalkan Hmm. kita punya bonus, nah kita bisa masukin free offer-nya atau Hmm. penawaran gratisnya ini gitu ya Kang ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa masukin gratisnya? Dan ini adalah salah satu cara untuk kita juga keluar dari red zone atau dari keluar dari perang harga ya. Nah, contoh di sini Hmm. kita bisa masukin CV tas asal wanita gratis USB plus rain cover gitu. Atau misalkan em, ya rain cover kan ini ya pembungkus dari hujan gitu lah Kang ya. Apalagi ya, rain Hmm. cover juga udah cukup sebetulnya atau apa. Hmm. Ya, pokoknya gitu lah, kita bisa masukin free offer-nya gitu kan ke customer Hmm. kita gitu. Gitu gambarannya. Kalau Hmm. handphone yang mungkin misalkan Xiaomi Redmi 12 gratis headset Bluetooth misalkan gitu. Barulah kita masukin Hmm. 128 GB gitu. Sorry. Hmm. Apa sih namanya? Ya itu pokoknya masih si fitur-fiturnya dari handphone itu. Iya. Hmm. Nah, terus kalau judul produk kitanya udah oke, maka iklan pencarian, iklan otomatis pun bakal bagus juga gitu. Jadi ibaratnya tuh iklan tuh ngeboost gitu. Kayak kalau di Instagram Hmm. kan tayangan video atau video reels kita udah bagus nih, udah 1.000-an. Nah, terus kita iklanin, makanya Iya. bisa bisa jadi makin banyak penontonnya gitu. Nah, begitupun sama Shopee juga kalau misalkan kita ini ya, Shopee udah bagus judulnya, kita iklanin bakal bagus juga. Nah, terus di sini ada notice kalau misalkan produk kita udah lumayan terjualnya banyak, jangan diubah-ubah karena nanti bakal ngaruh ke SEO-nya. Bisa jadi menurun, bisa Hmm. jadi meningkat gitulah. Ya, sebaiknya Hmm. jangan diganti. Tapi kalau misalkan pas lagi turun mau diganti ya boleh gitu. Disesuaikan dengan Hmm. zaman. Misalkan contoh ada namanya buku buku ini ya, ujian sekolah Hmm. gitu ya, ujian sekolah kurikulum 2013 misalkan contoh. Nah, tahun kemarin bukunya kayak gini. Nah, kita mau jual lagi di tahun ini tapi dengan buku penerbit yang sama tapi udah beda kurikulum. Nah, itu kita bisa ganti judulnya, kita bisa ganti fotonya gitu loh Hmm. gambarannya. Iya, iya, iya. Hmm. Ya, ini optimasi video dan gambar produk. Nah, di sini penting banget untuk foto dan video ditampilkan profesional ya supaya first impression orang tuh lihat produk kita tuh oh keren nih produknya gitu. Jadi bisa diklik Hmm. sama orang gitu. Nah, terus gambar apa yang dianggap bagus? Foto yang terlihat jernih menggunakan background polos ya. Nah, polos tuh sebenarnya masih opsional ya, bisa berwarna, bisa hitam, ya bisa putih gitu. Terus lighting Hmm. atau pencahayaan foto yang cukup, resolusi foto 1024 karena Shopee itu cuma 1,1 atau kotak. Foto dengan jarak yang pastinya produk itu tidak blur. Terus foto keseluruhan produk, jadi terlihat lah keseluruhan Iya, produknya iya. seperti Hmm. apa. Terus hindari penggunaan watermark yang terlalu menutupi. Hindari objek barang yang tidak berhubungan dengan produk. Nah, ini contohnya seperti ini ya, produk A sama produk B. Nah, produk A lebih profesional daripada produk B gitu. Kenapa? Karena produk A ini lebih menggambarkan apa yang dijual gitu. Nah, kalau produk B ini sebetulnya kalau dianggap 80% dari gambar produk ini udah oke, tapi ini dalam artian tuh terlalu ramai ya Kang ya. Nah jadi sini ada size, Hmm. cut, M, LX. Nah ini sebetulnya nggak usah dimasukin foto juga gak masalah.
Karena ada di Mm-mm. deskripsi gitu kan, size-nya apa gitu. Bahkan kita pun bisa tambahin juga size card-nya itu di foto selanjutnya gitu. Nah, terus ini juga ada watermark yang mungkin karena takut diambil sama orang gitu ya fotonya gitu kan. Ya. Nah, sebetulnya nggak masalah sih kalau misalkan kita sebagai produsen terus kita jual produk tanpa watermark gitu. Nggak masalah karena kita kan jadi king of the sales-nya gitu. Kita bisa jadi raja dari produk itu. Gitu gambarannya. Nah, terus kalau misalkan sekarang mau pakai watermark ya udah nggak usah nutupin, kecil juga cukup kok gitu. Itulah gambarannya. Nah, terus kita bisa lihat juga dari gambar cover gitu ya. Nah, ini penting banget untuk di awal. Nah, ini kan tadi hitam, sorry, ini polos. Ini polos, ini polos, ini polos gitu. Nah, ya ini udah oke gitu sebetulnya dari gambar produk gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bandingkan, nah dari beberapa produk dengan yang sama, yaitu body lotion gitu ya. Nah, orang akan Ya. cenderung lebih memilih A dulu. Kenapa? Karena ya ini lebih beda dari yang lainnya gitu, Kang. Jadi Mhm. lebih lebih apa? Unik lah. Orang penasaran untuk klik. Itu Mhm. gambarannya. Sebisa mungkin cover produk menarik supaya orang klik gitu. Jadi kalau kita udah iklan, produk kita udah di atas gitu kan. Nah, persentase kliknya kita kecil, oh berarti itu foto produk yang masalah gitulah gambarannya. Nah, Oh. terus yang tadi size card ini kita bisa tambahin ke selanjutnya, bisa juga di deskripsi juga. Nah, ini bisa juga gambar fitur. Ini untuk kelengkapan fotonya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan mau lengkap video produk, detail produk, pilihan warna, copywriting atau selling gitu ya. Visualisasi, Mhm. copywriting lagi, ulasan, nah terus detail produk gitu ya. Nah, ini bisa kita masukin sisanya. Karena di Shopee kan ada satu video dan 9 foto ya. Nah, itu maksimalin Ya. aja, Kang, gitu. Selagi kita bisa maksimalin. Sebaiknya gitu, Mhm. gitu. Kan ada beberapa orang yang cari lewat foto, ternyata langsung otomatis ke produk kita gitu. Nah, terus Mhm. contoh produk-produk yang optimal buat halaman produk toko Shopee gitu kan. Nah, ini bisa dengan tadi yang body lotion, bisa dengan kayak gini. Jadi memang harus trial and error sih sebetulnya untuk foto produk gitu. Kita mau coba kayak gimana gitu ya, Kang ya. Nah, bisa juga kayak gini juga gitu kan ya. Ini Mhm. contoh video produk ya, parfum. Jadi kalau parfum ini kan harus ini ya, harus terlihat elegan gitu ya, bahasa itu Mhm. Instagramable gitu ya. Jadi orang lebih Ya. tertarik untuk klik dan mencari produknya gitu. Nah, terus di sini pun ada salah satu contoh cuman satu produk parfumnya, tapi fotonya itu keren banget. Ya Kang ya? Meskipun satu, Mhm. tapi ini fotonya keren banget gitu. Makanya ini udah menggambarkan produk itu. Tapi menariknya itu bukan hanya di foto sih, deskripsinya juga jelas gitu. Nah ini Vanilla Rose is our best selling parfum gitu ya. Nah di sini ada top notes, middle notes, lengkap lah gitu ya Kang. Nah paling ini Mhm. mungkin kurangnya kalau yang ini mah harus ada video produk gitu ya. Kayak gini. Nah ini ada video produknya ini Mhm. udah oke banget. Nah, terus ini gambarannya video apa aja yang perlu kita tampilkan, produk bisa video unboxing, video review, manfaat atau kegunaan. Nah, terus kita lanjut lagi, ini cara mendaftar gratis ongkir Shopee. Sebetulnya untuk saat ini sih gampang, tinggal masuk ke program penjual, terus gratis ongkir ekstra gitu. Nah, sekarang tuh ongkir biasa sama ongkir ekstra tuh udah termasuk. Jadi semua seller tuh wajib ongkir ekstra kalau sekarang ya. Makanya saya tadi platin semuanya 4%. Nah, ini desain toko. Mhm. Nah, ini desain toko akan bisa masuk ke profile toko. Terus ini kita bisa masukin, sorry, profile toko ya. Nah, kita bisa lengkapin dulu Mhm. gitu kan ya, logonya, terus hashtagnya, slogannya. Kita bisa masukin dulu, masukin juga nama tokonya gitu ya. Nah, ini di profile toko. Mhm. Sini dekorasi toko. Nah, kita bisa mulai dekorasi dekorasi tokonya ya. Nah, ini perlu Mhm. edit sih di Canva gitu kan ya untuk foto-fotonya supaya kita bisa satu tone, satu nada semuanya. Misalkan warnanya abu-abu semua gitu. Makanya perlu editing Mhm. dulu. Nah, mungkin Akang bisa ATM lah dari akun-akun yang besar seperti Erigo, Maybelline gitu kan. Bisa Mhm. dicontoh orang-orang pakai desainnya seperti apa gitu. Masukin apa aja gitu. Nah, ini gambaran untuk dekorasi Mhm. toko. Sebetulnya gampang sih yang lama dekorasi toko tuh ngeditnya sebetulnya. Dan minimal Ya. harus 4 produk dulu baru bisa dekorasi toko. Mhm. Nah, ini kalau Betul. misalkan untuk situs Shopee-nya kita bisa tinggal ini aja simpan, tampilkan, lalu kita tinggal copy aja dengan konsep yang sama gitu ya.
Jadi kita cuma ngedit Mhm. sekali, tapi kita bisa copy juga untuk produk yang lain, untuk situs Shopee-nya. Nah, terus kategori toko juga Mhm. penting supaya memudahkan konsumen ketika mencari di toko kita. Ternyata produk kita ada 10.000 nih, 10.000 produk. Nah, konsumen kita nyarinya Mhm. adalah sepatu. Nah, kalau kita udah masukin kategorinya sepatu, produk-produknya sepatu gitu kan. Nah, maka konsumen Mhm. tinggal cari aja di kategori itu lebih memudahkan konsumen sebetulnya gitu. Nah, ini membuat kategori Mhm. toko, akan tinggal ke kategori toko aja, tinggal tambah, nah terus nama kategorinya apa, nah terus di sini tinggal tambah produknya apa. Nah, kita tinggal pilih apa aja produknya, terus jangan lupa diaktifkan si kategori tokonya, ya Kang ya. Nah, itu selesai Mhm. deh modul 4. Nah, kita lanjut lagi, aman? Aman, aman Pak, aman. Wes, mantap, siap. Kita lanjut lagi ke modul 5 ya, Kang ya. Ya. Oke, modul 5-nya kita lanjut. Udah masuk lagi, Kang? Udah ada. Ada ya? Oke, yang kelima, detail keuangan toko dan layanan untuk pembeli. Nah, di sini rekening bank perlu kita tambahkan agar nantinya penarikan dana bisa ke rekening kita asli ya. Ini sih gampang ya, Mhm. Kang. Mungkin Kang juga di awal udah langsung masukin karena ini sesuatu hal yang urgensi ya, Kang ya. Wajib. Rekening bank apalagi kalau udah ada penjualan langsung nyari rekening mana ya masukin nariknya kumaha ya gitu kan ya. Jadi kalau masukin aja rekening bank sesuaikan dengan rekeningnya dan namanya udah sesuai atau belum gitu. Selesai sih kayak gitu doang kalau rekening bank. Nah, kalau penghasilan saya ini untuk mengecek omset kita atau pendapatan kita ada berapa gitu. Ini kita bisa masukin periode waktunya juga gitu ya. Bahkan kita bisa download Mhm. juga catatan transaksi penghasilannya gitu Kang ya. Ini untuk penghasilan Iya. saya. Nah, kalau untuk penghasilan saya sih saya pribadi dipakai untuk laporan keuangan gitu. Misalkan ada admin nih dia ngelaporin misalkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi kita tahu pendapatan yang kita dapetin berapa gitu. Nah, termasuk Mhm. estimasi biaya yang kita keluarkan juga, misalkan contoh biaya iklan yang kita keluarkan dalam seminggu terakhir adalah segini. Nah, kita bisa Mhm. langsung misalkan penghasilannya dapatnya 50 juta, iklan yang keluarnya 15 juta gitu kan contoh. Nah, terus, oh Mhm. sorry, penghasilan kita segini, misalkan contoh, oh ini produk yang dipakainya apa aja. Nah, itu bisa ditotalin Mhm. dulu, misalkan produk A 11 quantity, produk B 20 quantity, produk C berapa quantity. Nah, nanti keluarlah Mhm. HPP semua produknya. Nah, nanti bakal bakal tahu nih eh, pendapatan dikurangin modal produk. Nah, udah gitu kan itu gross Mhm. profit dikurang lagi modal iklan, barulah kita dapetin bersihnya berapa gitulah gambarannya. Karena di penghasilan saya ini kan udah termasuk biaya potongan Shopee gitu gambarannya. Ini untuk laporan keuangan. Nah, terus saldo saya, nah ini untuk menarik saldonya, uangnya gitu kan. Kalau Akang nanti misalkan udah terlalu banyak uang, nah di sini rekening bank sama saldonya bisa ditarik ke rekening saya kok, Kang. Gitu. Ya, saldo saya ya. Nah, di sini ada asisten chat di sini. Nah, ini untuk ketika kita lagi offline gitu ya. Jadi asistennya auto reply, nanti bakal otomatis misalkan nanya konsumen produk masih ada, pengiriman dari mana. Pokoknya ini auto reply aja ini mah gitu ya. Nah, tapi memang Mhm. saran sih ketika kita udah aktif perlu dibalas gitu. Nah, misalkan di auto reply-nya kita bisa masukin, halo Kak, produk ready dan siap kirim, silakan diorder, pengiriman maksimal jam 5, misalkan contoh. Kita kirim di hari Mhm. yang sama, orderan sebelum masuk jam 5 misalkan contoh gitulah. Ini atau Mhm. reply, ini kita bisa tinggal di layanan pembeli asisten chat, kita tinggal ubah aja dan kita tinggal tambah. Nah, terus ada asisten FAQ ya teh, FAQ. Nah, di sini ketika kita offline gitu ya. Nah, ini otomatis kita harus bikin dulu kayak kayak rumus lah gitu Kang ya. Nah, jadi kalau misalkan orang Mhm. nanya misalkan produk masih ada, warnanya ready atau enggak gitu kan. Nah, ini kita harus bikin dulu gitu. Jadi orang klik dulu FAQ. Nanti kita nanti konsumen bakal milih kok yang mana ya gitu. Nanti bakal terjawab otomatis. Nah, ini gitu. Cuman Mhm. ini rekomendasi kalau udah banyak banget penjualan baru bisa pakai ini sebetulnya karena biar persentase chat kita naik gitu.
Ya. Nah, terus ini cara mengatur FAQ-nya seperti ini. Nah, terus detail pengeluaran toko. Nah, di sini penting sih Kang untuk tokonya itu diaktifkan metode SMS untuk perlindungan verifikasi untuk lebih aman sih sebetulnya gitu ya Kang. Nah, terus fitur libur ini gunanya itu ketika orderan lagi numpuk, lagi banyak, atau kitanya mungkin kayak lebaran gitu kan, supplier pada gak ada. Nah, ini bisa diaktifkan fitur liburnya gitu. Ya, plus minus, plusnya itu adalah orang nggak akan order dan kita nggak kena penalti gitu. Tapi Ya. paket harus tetap dikirim sih sebelum toko diliburkan gitu. Harus dikirim dulu yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus kalau misalkan nggak diaktifkan ya orderan bakal tetap masuk. Cuman minusnya kita harus siap modal produk gitu sebelum libur panjang. Misalkan kayak Lebaran kan liburnya panjang seminggu gitu kan. Nah, kalau jasa kirim sih insya Allah aman 2-3 hari juga udah buka lagi gitu. Asalkan memang kita stok produknya banyak aja karena beberapa supplier kan ada yang libur gitu gambarannya. Makanya kendala di produk biasanya gitu. Ya, ya. Kalau atau kalau enggak mending sistem PO aja, PO 7 hari gitu gambarannya. Nah, terus ini pengaturan privasi, ini kita bisa aktifkan atau enggak, ini opsional. Nah, ini aktivitas kita atau favorit kita yang kita favoritkan. Misalkan lagi nyari-nyari produk gitu kan, kita favoritin dulu untuk nanti kita beli. Ya, itu bisa kita sembunyiin dulu biar konsumen nggak tahu gitu kan. Ya, BCW ya. gitu kan ada konsumen yang ini apa namanya teh, yang apa ya, yang lihatan profil kita lah gitu lah. Tapi jarang juga sih sebenarnya ngapain juga ya. Ya itu Ya. pokoknya opsional ya mau aktifkan atau enggak ya. Nah, terus pengaturan chat di sini, terima chat dari halaman profile ini aktifkan aja biar nanti konsumen ketika klik toko kita, nah itu kita bisa dapetin chat dari konsumen, ya. Nah, terus penawaran harga ini opsional bisa dimasukin atau enggak gitu. Nah, kalau saya sih enggak, kalau penawaran harga lebih baik kalau misalkan kita mau harganya lebih murah ya udah bikin harga grosir aja. Misalkan harganya itu 10.000, minimal pembelian 5.000 pieces, dapat harganya jadi 8.000 gitu loh gambarannya. Nah, terus di sini ada pengaturan notifikasi. Nah, ini kita bisa aktifkan semuanya, bisa juga enggak gitu kan, tergantung kita mau aktifkan yang mana. Kalau HP kita atau udah terbiasa dengan notifikasi, ya udah aktifkan semuanya gitu ya, Kang ya. Nah, bisa chat masuk, konten, misalkan status produk pesanan diterima, status pesanan kirimkan produk atau pesanan coret diterima gitu kan. Ya minimal sebenarnya dua yang bisa kita aktifkan ya. Status pesanan sama pengingat chat masuk. Sebetulnya dua itu yang pentingnya. Terus akun ini untuk melengkapin informasi KTP dan yang paling penting tuh password gitu supaya ketika ada admin yang mengerjakan ya orang nggak tahu passwordnya seperti apa gitu. Makanya rekomendasi ya kalau kita punya admin ya kita udah login dan jangan di save gitu biar nggak ketahuan si passwordnya apa. Jadi ya konsumen nggak ganti-ganti. Oke, selesai deh Shopee ke 5 ya Kang ya. 5. Oke, kita lanjut ke Shopee ke 6 ya Kang ya. Ya. Masih siap? Aman. Aman, Pak. Hehehe. Lanjut. Oke, ini Shopee ke-6 memahami algoritma Shopee. Ya, Kang. Belum belum muncul ya. Belum, belum, belum. Nah, ini udah mulai masuk ke algoritma Shopee nih. Udah masuk, Kang? Udah. Ntar slideshow-nya gede. Nah, udah. Nah, di sini algoritma Shopee lumayan cukup oke juga nih untuk kita bahas ya. Jadi ada iklan kata Hmm. kunci, ada iklan produk serupa ya, Kang. Kalau kata kunci ini bisa biasanya muncul ketika orang cari keywordnya apa, bakal muncul paling atas gitu. Terus kalau produk serupa, kita ngikut iklan ke orang gitu. Makanya namanya ada kamu mungkin juga suka ya. Sama satu lagi ada Hmm. rekomendasi. Kalau rekomendasi itu muncul di halaman utama Shopee. Nah, terus kita bakal Hmm. bedain sih spesifik sama luas kayak gimana ya. Nah, Hmm. kalau untuk spesifik itu biaya iklannya cenderung lebih murah. Tapi kalau spesifik ya kita harus bener tulisnya. Misalkan kalau kita jaket bomber ya udah
orang yang cari jaket bomber bakal keluar produk kita. Nah, terus kalau misalkan Mhm. luas, bedanya misalkan orang tulisnya tanpa A, misalkan J, K, E, T, bomber. Nah, kalau metode pencariannya luas, ada typo dikit gitu kan ya, ada typo dikit konsumennya yang cari. Nah, kita bakal Mhm. keluar juga gitu, karena ya kita pencariannya luas gitu. Gambarnya gitu sih. Mhm. Jadi tergantung konsumennya. Kalau konsumennya benar, ya udah bakal muncul. Kalau ada tipe dikit, ya produk kita bakal muncul kalau luas ya. Nah, terus Mhm. kalau misalkan selain itu pun, nah misalkan kalau pencarian luas, nah jaket bomber hitam, jaket bomber murah, jaket bomber pria. Nah, ketika kita apa ya? Ketika kita sekarang nulisnya itu jaket bomber hitam, kata kuncinya luas, misalkan orang cari jaket bomber, nah itu pun kita masih bisa masuk ke iklan itu atau sebaliknya. Kita cuma masukin jaket bomber, ternyata konsumen cari jaket bomber hitam gitu. Nah, kita bakal muncul itu kalau luas gitu. Nah, terus kalau Mhm. misalkan dari pengalaman, bagaimana nih? Sebetulnya ya plus minus ya, keduanya juga bagus ya. Mau spesifik atau Mhm. luas gitu. Nah, cuman kalau misalkan kita dengan modal terbatas, lebih dominan ke spesifik gitu. Ya, makanya di sini kita benar-benar mainkan kata kunci, harus 20 sampai 50 kata kuncinya spesifik gitu dengan memperhatikan bahwa kita pun sebagai konsumen nyarinya produknya apa sih gitu. Kita memposisikan sebagai konsumen. Nah, terus Mhm. ini tuh kalau iklan ada 3 tahap gitu ya. Ada Mhm. visibilitas, ada penjualan, sama yang terakhir adalah konversi gitu. Kalau misalkan visibilitas, yang penting kita datengin trafficnya dulu. Makanya di awal-awal tuh iklan cenderung mahal. Itu kan Mhm. gambarannya. Nah, terus kalau penjualan, ya alhamdulillah iklannya berarti menghasilkan penjualan. Nah, kalau yang tadi visibilitas, indikator apa yang bisa kita lihat? Yang pertama tuh produk yang dilihat, persentase klik, jumlah klik gitu. Nah, kalau penjualan yang kita bisa lihat adalah biaya iklan sama penjualannya. Nah, terus kalau misalkan terakhir konversi, untuk mengefektifkan iklan kita, kita bisa perbandingannya tadi ACOS, ROAS, sama biaya per konversi. Gitulah gambarannya. Nah, Mhm. terus selanjutnya itu, nah kenapa semakin lama iklan tuh semakin murah gitu ya? Karena Shopee bakal Mhm. dapetin biaya admin tadi 12,5%. Anggaplah kita dapetin omset 100 juta. Nah, Shopee itu dapetin 12,5 juta kan lumayan juga kan buat Shopee-nya. Makanya produk kita tetap di-up sama mereka. Gitulah gambarannya ya. Nah, terus em, kita perlu deketin harga rekomendasi gak di iklan Shopee. Sebetulnya kalau tadi margin atau profitnya kita besar, kita bisa deketin misalkan harga rekomendasinya 1.000, kita bisa deketin di 800 sampai 900 gitu loh gambarannya untuk mendapatkan iklan di peringkat atas. Itu Mhm. gambarannya. Cuman kalau misalkan kitanya enggak sesuai seperti itu, ya udah kita bisa start dari 200 sampai 300 sih per kliknya gitu loh gambarannya. Nah, di sini kita Mhm. lanjut pembuatan testing iklan. Di sini yang terpenting dari iklan itu sebetulnya penjualan ya penting, tapi untuk di awal tuh yang terpenting itu adalah mendatangkan trafficnya dulu. Karena kalau misalkan nggak ada traffic, ya berarti kan nggak ada transaksi. Tapi kalau ada traffic, anggap 1% aja. Insya Allah gitu kan Mhm. bakal ada penjualan gitu. Nah, terus yang kedua buat mencari kata kunci yang efisien. Nah, itu fungsi untuk testing iklan. Yang terakhir adalah untuk menghasilkan penjualan. Nah, iklan ini ada dua, ada iklan pencarian, ada iklan rekomendasi. Kalau pencarian itu ya saat ini ya ada otomatis GMP Max, yang terakhir ada manual gitu. Nah, kalau misalkan untuk perbedaannya apa? Kalau manual tuh kita yang ngatur, kita punya data sendiri gitu. Itu lebih cenderung lebih apa ya? Ya lebih better ya, lebih lebih enak pakai yang manualan gitu. Kalau misalkan kita gitu, bahkan jam terbang kita juga jadi naik gitu. Kalau Mhm. standar itu bisa dikombinasi dengan manual sebetulnya, tapi otomatis saya nggak menyarankan sih kalau otomatis ya, karena nggak ada data sama sekali sih. Ada data, cuman ya gitu boncos lah banyaknya gitu kan dari pengalaman. Nah, kalau GMP Mhm. Max gimana nih yang terbaru gitu kan? Nah, kalau GMP Max sih masih terbilang worth it ya, karena kita bisa masukin ROAS yang kita ingin dapatkan. Kan ada 4 pilihan ya, ROAS yang pertama tuh yang paling bawah. Nah, itu gunanya Mhm. untuk mendatangkan traffic lebih banyak. Misalkan ROAS-nya 4%. Nah, terus yang kedua pilihannya itu 6%, misalkan contoh. Nah, itu untuk Mhm. menyeimbangkan lah traffic dan penjualan. Ada yang ketiganya, nah itu lebih naik lagi, misalkan 8%. Nah, itu untuk mendatangkan penjualan gitu. Jadi
ada plus Mm-mm. minusnya. Kalau yang pertama mah plusnya trafficnya banyak tapi penjualan sedikit, karena kita disebarin banget ke orang-orang yang mencari produk gitu. Tapi kalau misalkan produk kalau di iklan yang ketiga, yang tadi ROAS yang ketiga, mungkin nggak ditampilkan di semua orang, tapi mendatangkan konversi yang lebih banyak gitu. Nah, bahkan dari yang Mm-mm. keempatnya kita bisa custom sendiri. Kita mau berapa ROAS yang kita mau gitu. Misalkan Akang tadi udah pakai rumus ROAS ya. Udah we pakai Mm-mm. GMPMX, target marketnya 10 ROAS misalkan. Nah, itu nanti Shopee bakal langsung cariin gitu kan ROAS. Nah, cuman memang perlunya 14 hari gitu gambarannya. Biar testing Mm-mm. iklannya kalau GMPMX gitu. Yang kedua ada iklan Mm-mm. rekomendasi. Kalau rekomendasi itu ada namanya kamu mungkin juga suka sama ada rekomendasi. Ada dua itu. Nah, Mm-mm. terus ya mungkin ini cara atur iklan. Akang juga udah masuk ke tentang iklan ini ya, buat iklan gitu ya. Nah, terus di sini ya biasa tambah iklan, produknya mana yang mau kita pilih, ya pilih aja salah satu. Nah, kita bisa pilih produk yang memang dari efektivitas iklannya, sorry, efektivitas produknya bagus. Bisa juga yang sedang tren, atau bisa juga produk pelaris gitu kan di antara tiga itu. Gimana nih kalau misalkan saya mau iklankan satu persatu iklan itu boleh, boleh banget karena itu produk yang direkomendasikan di toko kita lagi oke gitu. Nah, cuman jangan sampai satu banner iklan dua produk karena itu bakal langsung otomatis gitu. Makanya sebisa mungkin sih satu pengaturan iklan satu produk gitu gambarannya. Mm-mm. Nah, terus kita lanjut lagi untuk pencarian manual. Ya udah kita tinggal tambah kata pencarian manual. Nah, rekomendasinya gimana nih untuk produk pencarian yang manual? Nah, kita bisa lihat di sini ada datanya, ada kualitas pencarian, volume pencarian, harga rekomendasi sama tipe pencocokan biaya iklan. Nah, di sini saya rekomendasikan beberapa hal. Yang pertama tuh Akang bisa tambah kata kunci yang minimal Mm-mm. kata kuncinya itu bisa di testing 20 sampai 50 kata kunci. Jadi semakin banyak semakin bagus. Dari yang mulai Mm-mm. awalnya cuman misalkan tas wanita, ya itu kan cuman satu ya. Nah, ditambah lagi Mm-mm. tas wanita hitam. Nah, tas wanita selendang gitu kan. Tas wanita eh undangan misalkan gitu. Jadi sebisa mungkin kata kunci kita tuh memang benar-benar dimaksimalin gitu. Nah, sebanyak Mm-mm. mungkin lah kalau bisa sampai 20 sampai 50 gitu Kang si kata kuncinya, rekomendasinya. Nah, kalau di sini yang keduanya, nah em, kita gunakan apa gitu kan ya? Kita gunakan yang keduanya volume pencarian. Nah, kalau di sini mungkin dari berbagai produk kan beda volume pencariannya. Kalau passion mungkin banyak gitu kan, makanya volume pencariannya gede gitu. Nah, kalau saya pribadi sih ambil si volume pencariannya itu 10% dari yang terbesar. Misalkan ini tas anak sekolah tuh 51.000 kan paling gede gitu. Nah, berarti kan 10%-nya itu adalah 5.100 gitu kan. Nah, itu masih Mm-mm. termasuk rekomendasi untuk dipakai iklannya gitu. Gitulah gambarannya. Mm-mm. Pak misalkan ini gimana nih masih 200 300, oh ya udah gitu. Masih kurang kata kuncinya ya udah masukin aja gitu. Gambarannya gitu. Terus kalau misalkan volume pencarian penting untuk produk kita supaya sesuai. Nah, saya ambil tuh 7/10 sampai 10/10 gitu sih rekomendasi kualitas pencariannya. Gitu gambarannya, Kang. Mm-mm. Nah, terus Siap. untuk harganya tadi gitu kan, sebagusnya, sorry, lanjut lagi. Ternyata kompetitor kita tuh produknya bagus-bagus nih, penjualannya oke-oke. Nah, kita pun bisa riset dari judul produk kompetitor yang penjualannya bagus. Nah, kita bisa masukin contoh produk yang serupa ya. Misalkan Akang jual, misalkan apa ya, peninggi badan, misalkan, sorry jangan peninggi badan ya, buku apa ya? Misalkan buku ulangan harian dari penerbit Pustaka Baru. Nah, misalkan contoh, nah kompetitor Mm. kita adalah buku ulangan harian dari em, ini ya jendela jendela buku misalkan. Nah, kita bisa masukin penerbitnya juga gitu. Jadi kita bisa main di produk kompetitor gitulah gambarannya. Nah, Mm-mm. misalkan Erigo sama apa? Sama Cosmic misalkan. Contoh si Erigo mau main di jaket Cosmic, jaket Erigo. Nah, makanya dia pun masukin kata kuncinya jaket Cosmic gitu lah gambarannya. Itu pun rekomendasi boleh juga kayak gitu.
Nah, Hmm. terus di sini pro tipnya itu adalah kata kunci yang volume pencarian tinggi cenderung lebih mahal biaya per kliknya dan lebih banyak saingan dibanding kata kunci volume pencarian rendah. Nah, misalkan tas ransel wanita biasanya volume pencariannya tinggi, sedangkan kalau tas ransel perempuan sekolah, nah ini banyak kata-katanya atau lebih spesifik. Nah, ini lebih Hmm. lebih rendah volumenya, tapi biaya kliknya tuh sedikit gitu kan, bitnya sedikit. Nah, silakan coba aja Kang. Jadi dari yang mulai terendah, mulai tertinggi, dicoba aja semua iklannya gitu kan. Nah, Hmm. semakin bagusnya itu adalah di kualitas pencariannya adalah 7/10 gitu. Nah, mau coba-coba di bawah itu ya boleh-boleh aja. Nggak masalah gitu kan ya. Biar kita pun tahu Hmm. si hasilnya seperti apa. Nah, Ya, sebagai ya. lengkap percobaan, nah ini contoh untuk ngetes. Nah, ini bisa 200 sampai 300 karena memang si margin profitnya itu dikit gitu kan, nggak kayak tadi besar ya. Nah, ini bisa 200 Hmm. sampai 300 dicoba dan kita bisa naikin tiap harinya. Misalkan Hmm. sekarang 300 perak, nah besok tuh jadi 318. Jadi diganti dua ujungnya doang. Ternyata masih kurang naik Hmm. nih, ganti lagi 322 gitu. Jadi dua ujungnya doang, jangan langsung naik ke 400, tapi dua akhirnya dulu gitu. Itu yang saya pakai kayak gitu. Nah, terus di Oh. sini luas atau spesifik. Nah, kalau saya pribadi sih lebih cenderung ke luas ya, Kang. Tapi kalau Kang mau lebih hemat ya bisa pakai spesifik gitu ya. Nah, Hmm. terus di sini Mei ini produk serupa rekomendasi itu langsung muncul di satu pengaturan iklan gitu ya. Nah, kita bisa start bidding aja di 150, gak masalah. Karena biasanya sih mahal ya iklan rekomendasi ini. Nah, terus dinamis Hmm. perlu diaktifkan nggak? Perlu gitu. Dinamis itu karena kita bisa mengalahkan saingan kita. Misalkan kita bid iklan 200 perak. Nah, kalau mode dinamisnya aktif, kita bisa jadi 300 perak karena 50% dari bid iklan yang kita gunakan gitu. Itulah Hmm. Hmm. gambarannya kalau mode dinamis. Nah, ketiganya berbarengan, coba aja ketiganya berbarengan. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang kontribusinya kecil atau bikin boncos, nah kita bisa cut off aja ya iklan itu. Hmm. Misalkan rekomendasi utama tuh iklannya boncos, ya udah kita tinggal matiin aja gitu iklan rekomendasi utamanya. Nah, terus ini untuk mengatur biaya iklannya supaya tadi bisa gonta-ganti tiap harinya atau kita pun bisa ubah tipe pencocokan sama hapus massal juga produk yang memang tadi sorry kata kunci yang nggak kepakainya. Nah, ini motor Hmm. dinamis Hmm. yang tadi saya bilang jadi naikin 50% dari budget iklan yang kita gunakan gitu ya. Perlu Hmm. Hmm. diaktifkan. Nah, terakhir adalah buat iklan. Nah, terus di sini tips untuk mencari kata kunci pencarian iklan, uji sekitar 20 sampai 50 kata kunci. Nah, dalam periode 1 sampai 2 minggu atau kurang lebih 14 harian. Gitu ya. Nah, terus Hmm. nanti bisa kita lihat mana kata kunci yang populer, yang kata kunci yang bagus atau enggaknya seperti apa. Nah, ini sebetulnya nanti kita punya standarnya masing-masing gitu ya, Kang ya. Cuman kalau saya Hmm. pribadi sebetulnya untuk udah ngeluarin 10.000 sampai 20.000 dengan catatan bid iklannya rendah, nggak menghasilkan ya udah saya matiin gitu. Tapi kalau Hmm. ngasilin kalau ngeluarin 10 sampai 20.000 dengan catatan biaya iklannya terlalu mahal atau per kliknya misalkan 1.000, berarti kan 10 kali klik udah 10.000 gitu kan. Nah, itu saya Hmm. coba Hmm. dulu untuk turunin dulu biaya iklannya gitu Kang ya Hmm. gambarannya. Nah, udah diturunin biaya iklannya gitu kan sampai 200 perak gitu kan. Berarti kan kalau untuk 10.000 tuh sampai 500 kali klik gitu kan. Nah, kita bisa coba juga untuk optimasi dulu judul produk, foto produk, gitu kan, review produk, apakah udah bagus atau belum. Nah, kalau ternyata udah bagus dan gak menghasilkan, ya udah berarti kata kunci itu nggak sesuai gitu gambarannya. Jadi sebelum memberhentikan kata kunci itu sebenarnya bisa kita lihat juga beberapa faktor yang bisa kita rubah gitu gambarannya. Nah, terus berapa nih persentase klik yang standarnya bagus itu di atas 3%. Nah, dari mana nih persentase klik itu kita dapetin? Biasanya didapetin dari jumlah klik dibagi jumlah dilihat. Nah, kali 100 barulah ketemu namanya rasionya gitu kan, persentase klik. Itulah gambarannya, Kang. Hmm. Nah, kalau yang Hmm. di bawah 3%, oh berarti itu kurang bagus gitu. Kalau di atas 3, oh ternyata ini bagus nih ada yang di atas 3%, oh berarti kata kunci yang bagus gitu gambarannya. Kalau semuanya di bawah 3%, berarti itu adalah foto produk atau media produk yang kurang sesuai. Gitulah gambarannya itu. Em, nah, itu tentang iklan. Nah, ini GMP Max, ini saya nggak perlu jelasin karena tadi udah jelasin juga di awal ya.
Jadi ya Mhm. bedanya gini doang nih. Nah ini kita lihat mana ya. Nah ini nih yang maksudnya saya bilang. ROS 5,7, Mhm. ROS 8,6, ROS 10,4, sama masukkan nilai yang sesuai gitu. Nah ini kita bisa testing dulu gitu kan. Ternyata di 5,7 Mhm. boncos, nah kita bisa naikin ke 8,6 gitu. Jadi si ROS-nya pun ini bakal keluar otomatis sih dari Shopee-nya. Jadi kita tinggal pilih aja mau ke satu, kedua, ketiga, bahkan yang terakhir keempat kita bisa custom sendiri. Mhm. Nah, ini ya gambarannya. Rekomendasi rendah, kompetitif, karena kita menayangkan iklan lebih banyak, seimbang. Yang keduanya, yang ketiganya, konservatif. Iklan nggak muncul di semuanya, tapi kita memaksimalkan penjualannya. Terakhir, ya ini mah kalau udah oke sih penjualannya, baru kita bisa maksimalkan ROAS-nya gitu gambarannya. Nah, cuma tetap ROAS GMP Max juga harus kita aktifkan selama 14 hari ya, supaya Shopee bisa mencari niche atau marketnya kita ya. Nah, Mhm. ini gambarannya untuk iklan ya, Kang. Dah, ini kampanye Shopee. Nah, kalau untuk di awal-awal sih sebenarnya kampanye Shopee nggak terlalu disarankan ya. Karena repot banget ketika ini ya, ada potongan lagi, atau kita Ya. masalah masukin harga gitu. Nah, ini belum terlalu cukup boleh digunakan. Tapi kalau mau gunakan juga boleh sebenarnya. Tapi untuk akun-akun kita ya yang baru sebetulnya cukup untuk diskon toko, flash sale toko, itu pun udah cukup juga sih untuk big campaign seperti itu gitu ya gambarannya. Oke, nah sejauh ini ada pertanyaan dulu Kang sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Untuk pertanyaan paling masih belum paham yang itu sih Pak, yang apa? Roas crossing itu. Nanti paling next itu Mah ya. Nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp mungkin ya. Oh, oke, siap. Paling sekarang mah Hmm, next dulu aja. oke, nah ini tentang ROS ya, ada di materi sesi 7 sih sebenarnya. Ya, siap siap. Oke, ini udah masuk belum ya PowerPoint-nya? Belum belum. Belum. Oke, sebentar. Eh, masih aman, Kang? Mas Yaman, Biasa tidur jam berapa, Kang? Bisa kemalaman ini? aman Pak, Bima paling tidur jam 11-an lah, jam 11, jam 12 paling malam. Oh, siap. Kalau Abi pribadi sebenarnya pakai Hodambul, Kang. Udah mau. Hodambul, jadi semakin malam tuh semakin ide keluar gitu ya. Ya, ya Kalau sih coba. siangnya malah ngantuk gitu. Hmm. Nah, ya karena memang secara pribadi sih sebenarnya enak kerja sendiri gitu loh, Kang. Jadi lebih sepi, lebih tenang, itu malah lebih enak kalau buat saya ya. Ya, Udah muncul kan PowerPoint-nya? udah udah ada muncul. Oke, ini metrik iklan ya. Untung terlihat baterai bentar, Kang. Saya sambil cas. Oke, nama suksesnya. Nah, sip. Kita lanjut. Ini nanti Zoom meetingnya diupload di YouTube ya, Kang. Karena ini gak akan muat nih kalau diupload di WhatsApp atau Google Drive. Hmm. Oke, ini tentang metrik iklan ya, Kang ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Yang pertama adalah jumlah klik, persentase klik, efektivitas iklan atau ROAS tadi, ya Kang. Nah, ACOS itu Hmm. budget iklan yang kita keluarkan untuk menghasilkan. Nah, terus tingkat konversi penjualan yang kita dapetin ya dari konversi yang didapetin. Terus modal harian ini untuk supaya kita nggak overspending ya Kang ya. Jadi kita nggak melebihi batas harian gitu. Makanya kita bisa cek iklannya modal hariannya seperti apa. Nah, sama yang terakhir sih nomor 7 penting untuk lihat biaya per konversi kalau misalkan Akang mau lebih lebih detail ya. Karena kan tadi kita pakai Hmm. cost gitu kan ya. Nah, itu kita bisa pakai biaya per konversi gitu kan. Misalkan di biaya per konversinya itu 3.000. Nah, udah sesuai dengan rumus AKOS yang tadi. Nah, itu ada di Hmm. pilih kriteria. Nah, ini nanti kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa evaluasi. Bentar, Kang, ini ada kucing.
Oke, lanjut Kang ya, punten Kang keganggu. Yo, mangga. Oke, nah di sini ada jumlah klik, persentase klik ya Kang. Nah ini kita bisa lihat di sini persentase kliknya cukup oke nih 7%, 5%, genep persen. Nah ini udah di atas 3% semua, udah bagus nih terbilang ya Kang ya. Hmm. Terus yang ketiganya ada efektivitas iklan. Nah ini ROAS yang tadi ya Kang ya, Hmm, hmm, hmm. muncul kayak gini. Terus ada AKOS. Nah ini AKOS kayak gini. Ini kita bisa aktifkan sih dipilih kriteria. Nah, ini tingkat konversi gitu kan. Ini dari data penjualan ya. Nah, terus lanjut lagi, jumlah klik sama persentase klik. Nah, kalau misalkan di atas 3% berarti bagus gitu kan. Di bawah 3% berarti kurang bagus. Tapi kalau semuanya di bawah Hmm. 3%, oh berarti itu media produk yang kurang gitu. Tapi kalau misalkan ada yang di atas 3%, oh berarti sih kata kunci ini kurang efisien untuk dicari gitu kan, atau nggak sesuai. Misalkan tadi orang carinya hooligans ransel, tapi ternyata yang keluar tuh adalah apa namanya kolor gitu kan, boxer gitu. Nah maka Hmm, hmm. kita tinggal hapus aja sebenarnya si hooligans boxer yang tadi itu, hooligansnya aja. Jadi memang sebaiknya itu ada kata tambah lah gitu, jangan terlalu umum kalau kata kunci itu. Rekomendasinya gitu. Nah, terus yang kedua, ini efektivitas iklan gitu ya. Nah, kita bisa ukur dengan rumus yang tadi kita berikan. Nah, terus kalau AKOS juga bisa kita ukur juga. Nah, bedanya itu kalau ROAS itu semakin tinggi semakin bagus, kalau AKOS semakin murah semakin bagus. Nah, kalau tingkat konversi gitu kan ya. Nah, ini persentase closing gitu kan ya dari produk yang kita jual. Misalkan jumlah kliknya itu adalah 100 klik, terdapat 12 penjualan. Maka tingkat konversinya adalah 12% gitu. Nah, ini bisa jadi metrik juga gitu kan ya. Nah, terus apakah untuk memahami metrik itu gampang? Ya sebenarnya gampang-gampang susah ya Kang ya. Ya kita tinggal Hmm. persimpel aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Nanti kita bisa jelasin, saya jelasin kalau saya pakai yang mana gitu biar baca data iklan lebih gampang gitu ya. Hmm, Nah, hmm. ini contoh iklan berjalan. Nah, ini di sini ada pilih kriteria. Nah, terakhir di sini ada namanya biaya per konversi, Kang. Nah, ini di dekat biaya per konversi itu saya zoom ya. Kelihatan nggak, Kang ya? Eh, kurang-kurang kelihatan. Nah, di sini ada biaya per konversi di bawah penjualan dari iklan. Nah, ini nih. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu untuk melihat biaya yang kita keluarkan. Nah jadi cute. Oke, mana tadi Teh, Kang? Ya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Nah, jadi saya pribadi pakainya apa Kang untuk saat ini, gampangnya gimana gitu ya biar lebih praktis ya Kang. Hmm, hmm. Kalau iklannya sudah berjalan saya pakainya ya kalau udah di tingkat konversi ya Kang, saya nggak pakai Hmm. ROAS gitu ya. Tapi saya pakainya AKOS HB per konversi. Hmm, Kalau hmm. AKOSnya itu kan tadi budget 15%. Oh ternyata kita di bawah 15%, berarti kan iklan kita cukup bagus. Nah, biaya per konversi pun sama supaya kita tahu modal kan penjualan kita tuh gimana ya? Untuk menghasilkan satu produk terjual, nah bakal ketahuan si biaya per konversinya. Makanya pun itu bisa jadi pengurang langsung untuk produk yang terjual gitu. Misalkan harganya itu 100.000, biar per konversinya itu 3.000, berarti kita cuman ngeluarin 3.000 untuk satu kali 100.000-nya ini gitu loh gambarannya. Bayang Kang ya, budget kita kan tadi Ya. 15%, berarti kita cuma kepake 3% gitulah si akosnya. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk baca data iklan. Kalau Hmm. iklannya kita di atas 15%, berarti itu bidnya terlalu tinggi gitu kan gambarannya. Nah, makanya kita bisa turunin perlahan gitu. Nah, atau misalkan iklan kita gak ada yang klik, gak ada penjualan gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat persentase klik, bisa lihat di jumlah dilihatnya gitu kan. Nah, oh berarti traffic atau produk kita tuh jumlah dilihatnya kurang. Oh, berarti ini kita bisa naikin si harga per kliknya gitu gambarannya. Hmm.
Oke, kebayang Kang ya sejauh ini Kang ya. Ya, kebayang kebayang. Oke, nah ini modal harian perlu untuk diatur dulu untuk supaya kita nggak over budget, overspend ya Kang ya. Nah kalau iklannya bagus kita tinggal tambah modal hariannya. Kalau iklannya kurang bagus ya udah stop aja modal harian seperti itu gitu kan. Mm-mm. Nah terus lanjut lagi di sini contoh apa ya ini? Persentase klik ya Kang. Nah ini persentase klik. Nah ini seperti yang tadi saya jelasin sih. Kalau udah jumlah kliknya sorry, dilihatnya banyak, jumlah kliknya sedikit. Nah, ini kita bisa hapus dengan kata kunci udah 200 sampai 700 gitu. Nah, kalau misalkan kemahalan sih 800 sampai 1200 ini kita masih bisa turunin dulu sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau langsung hapus juga gak apa-apa gitu. Kalau udah ngeluarin 26 sampai 35 ribu gitulah range-nya tuh seperti itu. Nah, terus di sini ACOS. Nah, ini kalau 1 sampai 10% berarti iklannya kita adalah efektif atau bagus. 11 sampai 15% berarti cukup gitu. Nah, kalau 15 sampai 20% ini red zone gitu. Nah, jadi Akang sebenarnya ini adalah patokan aja. Akang mau nargetin berapa iklannya. Misalkan kalau 10% berarti kan iklan 1 sampai 5% bagus, 6 sampai 10% berarti cukup gitu. Nah, berarti 10 ke atas adalah red zone gitu. Nah, tergantung Akang mau berapa budgetin untuk biaya iklan. Kalau saya pribadi sih untuk semua produk pakainya 15%. 15% ya. Hmm. Nah, ini contoh si Akosnya Kang ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ada Hmm, hmm. 9,42, 8,75, 7,78 gitu. Nah, itu Akosnya bakal keluar. Halo, kemana lagi ini? Nah ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mana tadi itu ya? Nah, ini ya. Nah, terus di sini ada Hmm. iklan produk serupa gitu ya, Kang ya. Nah, ini pun sama sih, Hmm. hampir sama. Jadi saya pun kalau produk serupa juga sama, kita lihat Akosnya gitu kan. Dilihat dari biaya iklan yang kita keluarkan. Nah, terus kalau misalkan sekarang akosnya itu udah di atas 15%, ya coba kita matiin dulu dinamisnya dulu gitu kan. Jadi bertahap aja, kalau dinamisnya udah mati, harga per kliknya masih 150 tapi masih boncos, nggak menghasilkan, oh berarti memang matiin aja si iklan dinamisnya. Sorry, iklan produk serupanya ini gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi, iklan otomatis itu kan ada yang biasa, standar, sama yang GMP Max gitu. Nah, lebih ke GMP Max sih condongnya ya Kang ya. Nah, terus di sini performa iklan itu akan bergantung pada niche produk dan display toko Shopee ya. Nah, makanya rekomendasi itu kita bikin USP ya, unique selling point dibanding brand lain ya. Seperti tadi kita bisa masukin free offer, bonus apa yang mau kita kasih ke mereka gitu ya. Misalkan beli beli baju anak perempuan free kaos kaki atau free sapu tangan gambar boneka gitu ya. Nah, itu bisa jadi unique selling lah buat buat kompetitor gitu. Jadi kita masih bisa menang dibanding yang lain. Jadi dibanding kita nurunin harga jual, lebih baik kita punya selling point yang lain. Sebenarnya gitu, Kang. Gitu, Hmm. Kang, kalau misalkan untuk iklan. Nah, terus strategi dalam pembuatan iklan Shopee. Nah, di sini ini mah contohnya aja tadi ya, sama hal yang tadi saya jelasin sebenarnya. Oke, ini tentang ini ya iklan-iklan saya udah jelasin. Dah aman Kang. Masih aman Kang? Aman, aman, aman. Oke, ini materi sesi berapa ini teh ya? Modul berapa tadi Kang? Berarti baru 7 ya. Tadi model 7. Nah, sekarang yang terakhir nih Kang nih. Oke, insya Allah sih tentang iklan bahas ya Kang ya. Udah aman ya tentang metrik iklan ya. Udah terjawab ya. Aman, aman, aman. Oke, yang ke-8-nya model Shopee 8. Oke, ini evaluasi bisnis toko. Kalau yang terakhir tuh. Oke, yang terakhir evaluasi bisnis toko. Kita lihat di sini. Nah, udah masuk ya Kang ya? Ya, udah ada.
Nah, kita bisa cek, bisa per hari, bisa per minggu, bisa per 2 minggu atau per sebulan. Kita bisa lihat di bisnis saya. Nah, terus di sini kita bisa lihat total pengunjungnya gitu. Makanya penting untuk menaikkan traffic gitu dengan cara tadi iklan Shopee sebenarnya gitu. Cuman saya pribadi juga enggak apa ya namanya. Saya pribadi sih sampai sekarang masih full iklan Shopee gitu kan. Di akun akun yang ramenya yang kemarin saya share ke Akang gitu kan. Nah, akun yang lainnya produk sendiri ya saya main Instagram, main TikTok juga gitu untuk mendatangkan trafficnya ke Shopee gitu. Nah, itu juga yang penting bisa naikin traffic gitu sebenarnya gitu. Jadi traffic itu begitu penting untuk menaikkan transaksi sebenarnya gitu. Nah, terus kalau misalkan idealnya itu sebenarnya tingkat konversi itu adalah 2 sampai 5%. Jadi contoh kalau misalkan pengunjungnya itu 2.000, nah maka pesanan yang harusnya kita dapetin adalah 40 sampai 100 pesanan. Nah, makanya Mm, traffic dulu sebetulnya sebelum penjualan iklannya dulu gitu. Yang penting ada orang dulu nyari produknya atau klik produk kita gitu. mm, Nah, terus di sini voucher-voucher juga bisa naikin tingkat konversi ya Kang ya. Nah, misalkan di mm, sini ada voucher produk, ada voucher terbatas, ada voucher live sama voucher video. Nah, untuk saat ini sebetulnya untuk live ini voucher live adalah kita yang bikin live-nya sendiri. Kalau voucher video pun sama, kita yang bikin video sendiri. Nah, cuman bedanya kalau untuk saat ini kadang ada ini ya, sama namanya selebgram ya, selebgram. mm, Namanya itu apa? Affiliate. Nah, affiliate yang live-in produk video pun sama gitu. Jadi sebenarnya kita kebantu banget sih sama affiliate. Makanya fitur affiliate itu perlu diaktifkan dengan komisi. Misalkan tadi bisa masukin ke operasional, misalkan 5% misalkan. Nah berarti tingkat operasional yang kita bisa gunakan adalah 5% adalah affiliate misalkan. Terus operasional kayak lakban, packing, gaji admin misalkan 2%, 4% berarti kan 9% gitu yang bisa kita keluarkan. Makanya ya sebisa mungkin sih cari modal, cari HPP yang modalnya kecil, tapi bisa kita jual keuntungannya adalah 60% minimalnya. Itu gambarannya, Kang. Nah, terus di sini kita bisa urutkan berdasarkan penjualan, berdasarkan produk dilihat gitu. Nah, mana produk terlaris di kita gitu. Nah, ini pun untuk supaya kita bisa nyetek nyetok produk gitu. Oh, ini yang lagi rame, jadi kita stok produknya yang lagi ramenya gitu. Nah, kalau misalkan produk yang dilihatnya lebih banyak tapi close-nya dikit, nah itu kita bisa review gitu, kita bisa evaluasi produk itu. Nah, terus menyediakan bonus kepada konsumen udah menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini ya. Misalkan kalau baju itu ngasih box ya, ngasih stiker gitu. Kalau misalkan parfum, misalkan yang 30 mili dikasih botol yang travel size-nya gitu, yang 5 milian gitu kan gambarnya. Nah, terus ada thank you card gitu, packaging yang bagus gitu. Ini penting sih untuk saat ini kalau bonus gitu, supaya konsumen bisa ngasih bintang 5 ke kitanya. Gitu ya, gambarannya. Bonus sekecil apapun itu bisa bisa berharga gitu buat konsumen. Saya jual buku, nah saya kasih free UUD, padahal UUD itu cuma 1.000-an gitu. Tapi mm, mm, apa ya, lupa dikirim gini, Kang. Si konsumen sampai ini, mm, sampai neror gitu. Pengen dibalikin lagi produknya, padahal sih udah cuma 1.000-an gitu kan. Itu kan mm, fotokopian kayak banyak gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita udah masukin eh produk gratisnya di cover gitu kan, ya kita wajib kirim gitu kan. Ya, makanya mm, konsumen memang mau beli karena ada free UD dibanding dengan yang lain. Makanya bikin unique selling point tadi gitu kan gambarannya. Nah, ini solusi untuk mengatasi penurunan jumlah pesanan. Satu ya, karena traffic Shopee ini udah berkurang gitu. Tapi insya Allah sih sebenarnya Shopee ini sampai sekarang tuh masih ramai karena Shopee-nya juga mereka gencarin iklan kan. Dari mulai kemarin Willy Salim pas Agustusan, terus yang kemarin 9 tuh Elsa Japasal kan. Sekarang siapa gitu mm, lupa lagi 10-10. Jadi dia nggak pernah berhenti untuk promosi gitu kan di TV, di YouTube, di platform banyak banget lah pokoknya gitu. Terus Iya. mengenai apa fitur COD, fitur GTW gitu. Jadi sering apa ya inovasi-inovasi supaya konsumen nggak lari ke platform lain. Makanya Shopee itu menjadi ini ya nomor satu di e-commerce gitu. Karena ya itu Shopee nggak pernah kehabisan ide gitu gambarannya ya Kang. Nah
Kalau misalkan Shopee-nya sekarang turun gitu kan ya, contoh lah gitu ya. Nah, kita bisa naikin traffic dari mana? Dari Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Yang merujuk nantinya bisa beli ke Shopee, itulah gambarannya. Nah, cuman kalau untuk ini iklan CPAS saya belum sempat bahas sih sebetulnya. Karena ini apa ya, materi yang pro gitu ya. Dan ya saya pribadi juga belum belum terlalu ketemu polanya ya. Jadi belum saya share kalau CPAS ya. Tapi bisa jadi tadi traffic menurun karena kita cuma mengandalkan iklan Shopee aja, sedangkan Shopee-nya itu lagi turun gitu. Makanya kita bisa mengandalkan iklan yang lainnya. Nah, terus lanjut lagi, yang keduanya akibat penggunaan iklan yang kurang tepat, ya Kang. Ya tadi seperti hooligans gitu ya. Nah, tadi harusnya spesifik gitu ya. Nah, makanya kita bisa cut kata kunci yang kurang tepat, gitu Kang gambarannya. Nah, terus ketiganya itu adalah penawaran kompetitor yang lebih menarik di mata konsumen, gitu kan ya. Nah, misalkan contoh em, kita bisa solusikan ya. Ternyata komputer jual 30.000. Nah, kita jual 35.000. Berarti kan konsumen lebih memilih 30.000. Nah, makanya solusinya itu adalah kita bisa tambah bundling gitu kan dengan produk yang lain yang kurang rame gitu. Misalkan produk A 35.000, produk B yang awalnya 90.000 jadi 45.000. Jadi total tuh 80.000 gitu. Jadi kita bisa banding dengan produk yang lain. Terus informasikan keunggulan produk kita, BPWM gitu kan, tidak lengket, halal gitu kan, dijamin original gitu. Nah itu kita bisa tawarkan ke konsumen gitu kan, ketika konsumen menanyakan produk tuh dari awal tuh makanya pelayanan tuh paling penting banget sih di Shopee itu gitu. Terus tawarkan bonus gitu kan, kalau misalkan si kakak ini dia beli produknya hari ini bisa free apa gitu. Mau masukin di cover produk boleh, mau pas lagi chat boleh, bebas itu. Terus gunakan media produk yang lebih menarik atau video yang lebih menarik yang bisa mengalahkan kompetitor gitu. Jadi kita harus beda dari yang lain. Kalau terbelakang putih ya udah kita bedakan lah pakai yang kayak touch gitu ya. Eh, pokoknya warnanya kalau kalau kemarin kan kayak mixu warna merah karena mengundang orang untuk lapar gitu lah gambarannya. Jadi ada beberapa apa ya warna-warna yang memang bikin bikin cenderung orang orang tertarik gitu kan. Itulah gambarannya. Terus A-Teach namanya, sorry A-Teach bukan A-Touch, A-Teach ya. Nah, terus terdapat berbagai alternatif lain yang dicoba gitu kan. Nah, mungkin itu pas di lapangan akan bisa coba gitu ya. Nah, terus faktor keempat adalah produknya musiman gitu. Misalkan kemarin pas lagi lebaran kan ramainya bakar-bakaran gitu kan. Nah, berarti kan alat bakar-bakaran lagi rame tuh. Nah, gimana caranya supaya produk kita rame bukan hanya di lebaran aja gitu kan gambarannya. Ya mungkin kita bisa nambah produk yang seperti saat ini ya viral bukan viral sih bisa dibilang udah jadi harian ya kayak bakar-bakarannya bukan sate aja tapi alat kayak barbekyuan gitu kan. Gitu kan orang-orang juga rata-rata nggak AIC kalau sekarang kan orang pengen bakar-bakarannya ada keluarga besar ya udah bakar-bakaran barbekyuan di rumah gitu. Nah itu kita bisa jual juga produk-produk yang seperti itu gitu loh gambarannya Kang. Gitu. Jadi sifatnya itu kita tambah produk yang bisa kita jual harian bukan hanya pas musiman gitu Kang. Nah tapi kalau misalkan ini nih udah nggak bisa lagi kayak gitu ya udah nggak salah kita harus coba jual produk yang lain bikin toko baru gitu gambarannya. Atau kita bisa juga jual produk yang serupa. Misalkan kalau di buku ya Kang, CPNS misalkan. Kan CPNS dibatasin ya, cuman sampai September ini ramai bukunya gitu. Nah, makanya kita bisa jual produk yang lain setelah ini. Misalkan ada TNI Polri gitu kan. Nah, itu kita bisa masukin buku-buku tes TNI Polri gitu. Atau buku sekolah kemarin, buku sekolah udah agak rame ya, udah kita bisa masukin buku yang lain yang lagi rame gitu. Nah, itu solusi poin untuk jual produk yang lain ya, tapi masih sekategori. Nah, terus strategi menjual tanpa banding harga. Nah, di sini kita penting untuk menargetkan target market yang tepat gitu kan. Misalkan kita mau jualnya ke laki-laki usianya 18 tahun sampai 30 tahun, ternyata kemeja, bahannya flanel gitu. Jadi dari awal tuh kita udah punya branding sendiri gitu, Kang. Jadi ketika orang mau cari produk, ya udah langsung cari produk itu. Misalkan contoh kalau bangunan semen tiga roda gitu. Nah, karena orang udah tahu tiga roda itu bagus gitulah gambarannya. Terus kalau misalkan alat perkakas bangunan Tekiro misalkan atau Crisbo gitu. Karena orang udah tahu si tadi target marketnya udah tepat gitu.
Nah, makanya sebisa mungkin kita pun bikin target market seperti itu juga gitu, branding toko kita gitu gambarannya. Nah, misalkan kalau di buku tadi, oh toko ini nih menyediakan semua buku CPNS, makanya orang pasti bakal cari di sini, beli produk A, B, C, D-nya di sini gitu loh gambarannya. Kalau Hmm. di pasaran kan, oh ini nih buku apa baju-baju seragam sekolah, sepatu sekolah lengkap nih di sini. Kalau kalau di mall kayak sport station gitu kan, sport station apa namanya teh? Ya pokoknya yang olahraga gitulah. Nah, terus kita bisa riset juga gitu kan si harga jualnya juga gitu kan. Nah, harga jual pun sangat berpengaruh juga mana budaya yang biasa orang beli gitu. Jadi harganya juga harus sesuai enggak terlalu mahal, enggak terlalu murah kalau kita memang pengen keluar dari perharga. Nah, ini dengan harga 99.000 sebetulnya ini cukup oke juga karena orang ngeluarin 100.000 udah enggak masalah untuk saat ini gitu. Nah, jadi kita bisa ambil budaya dari orang seperti apa. Bahkan sekarang sebenarnya di Shopee ini, ya saya pribadi sih bukan membandingkan dengan yang lain ya. Awalnya Tokopedia itu adalah produk-produknya mahal-mahal, tapi orang beli gitu. Karena orang udah tahu originalitas di Tokopedia itu besar gitu. Nah, Shopee pun sekarang sebenarnya untuk harga jualnya cukup tinggi, udah cukup oke juga untuk saat ini. Karena konsumen tuh mending sekali beli mahal daripada beli berkali-kali murah gitu. Nah, gitulah gambarannya bahasa bahasa masyarakatnya mah gitu. Sekali awet gitu, mahal tapi awet gitu. Nah, terus gambar lagi riset marketnya, tadi ukuran pasarnya mau kemana, jumlah potensi marketnya seperti apa, terus bandingkan harga dengan banding yang lain, gitu kan ya. Terus kita bisa juga melebihkan produk kita apa kelebihan dari yang lain, misalkan keunggulannya dari kainnya seperti apa, gitu ya. Kalau misalkan pakaian. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini dekorasi toko. Nah, tadi penting untuk bisa dibuat supaya profesional toko kita. Kalau kita sporty, berarti kita tinggal ngikutin toko-toko yang sporty. Udah banyak sih sekarang nih yang udah bagus-bagus juga sih dekorasi tokonya. Tinggal ATM aja dari ini ya, dari toko orang. Nah, gitu Kang, mungkin untuk gambaran dari sesi 8. Nah, ini yang 7 poin ini saya udah jelasin sebenarnya. Oke, sejauh ini kira-kira ada gambaran nggak Kang? Untuk gambaran sih udah ada, Pak, udah paham sih. Paling untuk lebih ini mas tinggal menghitung kayak gimana sih cara memasukkan iklan supaya ROAS kita tuh atau cost tuh baik gitu mas. Nah gitu, kayak gitu doang sih. Yang berupa sih yang itu doang sih Pak, yang ROAS to cost itu doang sih. Yang lainnya udah ngerti lah, udah ada bayangan. Cuman yang belum tuh kayak memasukkan iklan, kayak kita top up-nya di mana. Kayak kan kita biasa kan kalau di sini kan ada nih yang biaya iklan saldo habis, misalkan kalau di shop itu kan kayak gitu kita langsung top up. Kayak apakah ROAS juga sama kayak gitu gitu Pak? Oke, pas saldo habis kita harus cek dulu Kang itu data iklannya. Hmm. Jadi jangan langsung top Oh, up. oh, jadi harus dicek dulu ya biar Cek. ketahuan ROAS-nya itu tinggal Ya, apa kayak gitu. ketahuan ROAS akosnya gitu. Kalau yang lebih praktis ya akos aja. Akang udah budgetin tadi Oh, 15%. Oh, ini bagus nih akosnya gitu. Kalau yang ada yang lebih dari 15%, ya udah tinggal turun dulu kata kuncinya harga bid per kliknya. Nah, barulah nanti top up gitu. oh. Atau misalkan kayak kalau misalkan eh, kan setiap produk tuh ada per kliknya tuh beda-beda. Misalkan produk A misalkan kliknya misalkan 200, produk B misalkan 100 gitu kan. Jadi di beda-beda apa disamain tuh Pak? Nah, itu sebenarnya opsional ya Kang ya, tergantung kebutuhan. Nah, biasanya sih yang saya pengalaman pribadi beda-beda biasanya. Hmm, Pengalaman jadi pribadi kalau misal beda-beda. yang rame berarti dinaikin itunya Pak. Nah, itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau em, kita pengen efektif iklannya ya turunin gitu. Karena Oh, eh, karena produk kita udah rame terjualnya, makanya Shopee juga pasti naikin juga meskipun iklan kita rendah gitu. oh, oh gitu. Tapi kalau misalkan produknya sepi gitu kan, dilihatnya aja sedikit gitu kan, atau apa namanya terjualnya sedikit, ya udah kita tinggal naikin gitu iklannya. Hmm. Atau misalkan kalau di open juga nggak apa-apa ya kayak apa gimana bagusnya? Sebaiknya sih ya Apa nih? jangan di oven ya sebelum mentok mah gitu kan. Hmm.
Kalau udah Iya. mentok tadi misalkan udah 200 per udah RP 200 kan paling rendah ya, udah 200 per klik, jumlah Mm-mm. kliknya udah banyak, persentase kliknya udah bagus, ternyata penjualannya sedikit gitu kan. Nah, berarti itu kan kata kuncinya udah gak efektif gitu gambarannya. Itu kan udah mentok gitu. Tapi kalau misalkan Oh, sekarang berarti. per kliknya misalkan 1.000 perak, biaya iklan keluarnya gede, itu masih kita bisa maksimalin diturunin Mm-mm. Mm. si biaya Kalau per misalkan kliknya. yang kliknya sedikit, lebih bagus sih ditaikin ya per kliknya ya, Nah, biar iya biar kalau orang. misalkan ya dilihatnya sedikit persen. Nah, ini kita lihat dulu kalau dilihatnya ini sedikit kita naikin dulu. Kalau persentase kliknya yang kecil, oh berarti ini di media produk yang kurang atau deskripsi produk gitu atau rating toko juga ngaruh gitu. Kalau persentase Oh, kliknya sedikit gitu. Biasanya sih foto sih, sorry. Kalau kalau persentase klik tuh di foto biasanya foto sama deskripsi. Tapi kalau transaksi biasanya di review gitu, review atau rating produk yang memang kurang gitu. Sama harga jual. sama harga jual juga ya dilihatnya ya. Ya, harga jual juga. Nah, makanya bikin unique selling point tadi supaya kita bisa keluar dari red zone tadi. Hmm. Oke, oke. Paling itu doang sih Pak. Paling butuh banyak belajar lagi tentang ROAS posnya. Paling untuk selebihnya sih udah mulai paham lah. Cara pembuatan produk kayak gimana, terus backgroundnya gimana, terus cara melihat ininya udah mulai paham sih. Kayak gitu. Oke, Itu doang tinggal sih. praktek aja berarti Kang ya. Nanti kalau Ya, misalkan tinggal. Akang ada pertanyaan ketika udah jalan running iklan, nah mau konsultasi boleh Kang gitu. Nanti kita Siap, bisa siap. apa tergantung situasi ya. Kalau butuh Zoom meeting tinggal Zoom meeting, kalau bisa dibalas chat dibalas chat, kalau butuh telepon ya nah mungkin nanti ditelepon gitu. Nanti kita sesuaikan aja, saya sesuaikan dengan kebutuhan. Itu Kang paling Siap, siap. gitu. Oke, Mm, siap. ya. Paling Yang Pak itu Pak. terpenting mah di awal mah ini dulu Kang tadi HPP produk sama harga jual sama tadi akosnya dulu diamanin Oh, siap, siap. biar Berarti Akang lebih HPP, leluasa. cari HPP yang kecil ya, yang lebih kecil berarti ya. Lebih HPP enak ya. yang kecil gitu, HP kecil, harga jualnya oke, bisa bersaing di pasaran, akosnya cukup gitu. Makanya kita iklan Oh, juga ya aman lah gitu gambarnya Kang. oke, siap, siap. Paling itu aja sih Pak. Nah, next paling kalau misalkan nanya-nanya mah paling ya minta di waler. Siap. Nanti kapan-kapan kan ketemu juga kata Bu Upi ya. Bismillah. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu dan sehat-sehat semuanya juga ya. Ada kesempatan buat Ya, nanti bisa ya. ketemu. Amin, amin, amin. Siap. Oke, siap Kang. Ini saya matiin dulu recordnya. Mana saya matiin record? Recording. Nah, ini saya matiin dulu. Set. Oke.